Masih mute. Oke. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, mungkin buat teman-teman yang baru, saya ulangi selamat pagi. Dan mungkin Anda bingung gitu ya, jangan-jangan nih baru bangun gitu ya. Anda mungkin heran itu kan ya, ini malam-malam kenapa ini MC-nya bilang pagi gitu ya Bapak Ibu semuanya. Ya, selamat datang di komunitas HDI, di mana kita di HDI selalu mengucapkan salam selamat pagi, supaya kita penuh semangat, penuh antusias seperti layaknya pagi hari, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi nanti meskipun ya acara kita berjalan siang, sore, malam gitu, kita akan selalu mengucapkan yang namanya pagi, baik MC maupun pembicaranya gitu ya. Jadi saya ulangi buat teman-teman semuanya. Selamat pagi, gitu ya. Jawab pagi, pagi, pagi. Yes, oke. Okay. Ya, Bapak semuanya, semoga sehat ya. Anda dimanapun berada, dan saya lihat ini dari berbagai daerah itu bisa dari sini ya. Dan nanti narasumbernya pun berbagai kota, Bapak Ibu semuanya ya. Dari saya, Mugi Wijaya dari Jakarta, kemudian nanti ada dari Madiun, kemudian dari Solo, dan juga dari Surabaya, Bapak Ibu. Wow, bersatu dalam satu acara yang bernama Business Opportunity Sharing, gitu ya. Nah, tanpa panjang lebar, Bapak Ibu semuanya, saya akan memanggilkan gitu ya narasumber kita yang pertama ini, di mana beliau, Bapak Ibu, merintis Bisa Day ini sudah 20 tahun. Beliau menjalani prosesnya ya, gagal dan akhirnya bangkit lagi, dan hari ini berhasil memiliki jaringan yang sangat besar, dan hari ini menorehkan omset yang luar biasa, per bulannya mencapai hampir 30 miliar per bulan, Bapak Ibu. Wow, ini sebuah omset bisnis yang sangat luar biasa untuk skala sebuah bisnis yang sangat besar. Nah, kemudian beliau juga hari ini memiliki jaringan bisnis yang tersebar di berbagai kota ya, bahkan provinsi dan juga mancanegara. Dan terbukti hari ini beliau juga banyak sekali prestasi yang didapatkan. Beliau adalah salah satu leader dengan peringkat Star Crown Indonesia, pemegang saham HDI Indonesia ya, stakeholder, juga Ronaldi Winner, dan hari ini beliau juga menjadi public speaker dan motivator yang diundang banyak oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mentraining para karyawan yang ada di sana sebagai pengembangan diri untuk para SDM-nya. Nah, hari ini beliau juga menjadi Managing Director PT Binar, Bapak Ibu semuanya, dan kita sambut plus yang luar biasa dari rumah ya, plus virtual, Bapak Ibu, tepuk tangan virtual, Mr. Nugroho Tantra. Silakan Pak Nugroho. Selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi Pak Mugi. Ya, selamat pagi juga semuanya teman-teman. Salam sehat sejahtera ya buat teman-teman sekalian yang bergabung di acara Business Opportunity Sharing ini. Ya, terima kasih Pak Nugroho. Ini kayaknya kok cerah sekali hari ini ya. Orang lain ini masa pandemi ini biasanya kan surem gitu ya. Ini kok cerah sekali. Omsetnya naik terus pas ini. Minum madu terus Pak Mugi soalnya. Ya. Jadi fit terus ya. Iya, Pak Nugroho. Ini kan Pak Nugroho sudah banyak pengalaman dalam 20 tahun menjalani bisnis, dan juga punya banyak kerjasama dengan berbagai perusahaan dan juga orang-orang di berbagai latar belakang. Tentunya kan punya banyak sekali wawasan tentang ekonomi global. Nah, menurut Pak Nugroho sendiri, kondisi ekonomi global hari ini tuh bagaimana, Pak? Dalam kondisi sekarang dan mungkin dalam 3 tahun, 4 tahun ke depan dengan kondisi pandemi seperti ini, Pak Nugroho. Ya, thank you Pak Mugi. Kita mulai ya teman-teman untuk sharingnya ini, dan Pak Mugi langsung memberikan pertanyaan yang berat ini ke saya. Ya, kenapa berat? Karena begini teman-teman sekalian ya, juga Pak Mugi. Sejujurnya Pak Mugi, di seluruh dunia ini nggak ada yang bisa memprediksikan keadaan pandemi ini seperti apa, betul ya? Dan bahkan tidak ada negara yang siap terhadap kondisi pandemi ini. Ya, kalau negara aja nggak siap, apalagi individu gitu ya Pak Mugi ya. Betul. Paham ya teman-teman sekalian ya. Nah, yang pasti tapi begini Pak Mugi, kita bisa mempelajari dari dua hal. Yang pertama adalah dari sejarah Pak Mugi. Dari sejarah di mana kejadian yang terdekat itu adalah flu Spanyol saat tahun 1918 terjadi gitu ya Pak Mugi. 100 tahun yang lalu lebih. Ya, 100 tahun yang lalu. Jadi 1918. Kita bisa melihat Pak Mugi bahwa di sana keadaan pandemi itu terjadi sampai dengan 3 gelombang. Dan setelah gelombang yang ketiga itu baru betul-betul mereda gitu Pak Mugi. Dan seperti kita ketahui di Indonesia kemarin sejak kondisi yang varian Delta masuk itu boleh dikatakan baru
yang gelombang kedua Pak Mugi dan belum Gelombang selesai. kedua, wow. Dan belum Iya, iya, iya. selesai gitu ya. Nah, jadi kalau saya ditanya bagaimana ke depannya, pasti melihat keadaan seperti ini ya apa ya? Sejarah itu terus terang akan berulang gitu Pak Mugi. Sejarah akan berulang. Kenapa? Karena pola manusianya itu akan sama. Habis diketatin seperti ini, nanti akan loss lagi, longgar lagi Pak Mugi. Longgar lagi Banyak dan lagi. kemudian dengan kondisi vaksin belum jalan maksimal, vaksin yang ada juga belum didevelop untuk mengantisipasi varian baru, akhirnya apa yang terjadi? Pasti nanti akan ada lagi ledakan lagi dan itu pasti akan membawa pengaruh yang besar. Dan dengan keadaan yang kedua ini aja, pengaruh dampaknya udah sangat besar. Apalagi nanti kita nggak berharap. Tapi saya tentunya sekali lagi berdasarkan yang pertama, history repeated itself. Ini bisa terjadi gitu Pak Mugi. Ya, Iya. itu yang pertama untuk kita kaji. Yang kedua Pak Mugi, sebenarnya gampang. Hidup ini selalu penuh dengan tanda-tanda, betul ya? Setuju ya teman-teman? Kasih jempol para peserta. Hidup ini selalu penuh dengan tanda-tanda ya. Tandanya Anda harus ke WC apa teman-teman? Mules. Nah, betul ya Pak Mugi. Dan mulai kepentut-kentut ya, kentut-kentut ya. Nah, itu harus segera ke WC, itu dikasih tanda-tanda ya. Mau lampu merah ya, ada tanda-tandanya kuning dulu. Betul ya? Bersiap-siap tanda-tanda untuk kita berhenti. Nah, sebetulnya sama Pak Mugi. Karena kita terlalu sibuk ya dengan rutinitas harian kita, termasuk kita sibuk membaca informasi yang nggak tepat. Itulah yang membuat kita tuh akhirnya nggak bisa membaca tanda-tanda. Nah, hari ini saya mau share aja ya Pak Mugi langsung ya. Boleh, Nah, silakan. apa yang saya maksudkan? Begini Pak Mugi, kita bisa melihat ya sebagai contoh. Ini di awal tahun, bulan Februari, grup besar ya seperti yang Anda lihat teman-teman dari golongan retail itu sudah terkena imbas yang sangat parah. Dan gerainya sudah tutup di mana-mana ya seperti yang Anda lihat di sini ya. Gerai department store ini sudah 25 gerai ditutup. Dan bahkan yang paling baru ya dari satu grup ini besar sekali swalayan sudah ditutup semua total di bulan Juli kemarin dan lebih berfokus di beberapa area yaitu bisnis-bisnis yang di mebel dan furniturnya ya. Kalau di Jakarta tentunya tahu ada IKEA ya gitu ya katanya ya. Nah, IKEA. ini kita bisa lihat Pak Mugi kayak contoh di Jogja ini di awal tahun ini ya. Ratusan hotel bintang di Jogja itu bangkrut dan diobral. Dan bahkan di Surabaya sendiri, Pak Mugi, saya punya listnya semua. Ya, salah satu hotel biasanya kalau kita bikin acara besar di HDI, saya mengajak teman-teman untuk tidur di sana. Tempat jalannya strategis. Kemarin dijual cuma hanya seharga 18 miliar. Saya tertarik mau beli. Saya tertarik banget mau beli, cuman masalahnya pandeminya sampai kapan gitu ya Pak. Terus kemudian itu dijadikan dijual 18 miliar sampai saya bilang ini kok murah-murah banget ya. Nah, teman-teman lihat industri-industri ya seperti apa ya perhotelan, perbankan semua kita lihat lah Pak Mugi. Di sini bahkan dari Bank Dunia pun juga meramalkan ekonomi RI dan saat ini jelas sekali kontraksi 2% ini bahaya banget ya. Dan ini bisa lebih parah daripada kondisi Krismon kemarin. Dan bedanya cuma satu ya teman-teman sama Pak Mugi tolong dicatat. Kalau Krismon tuh langsung ibaratnya langsung patah tulang gitu loh Pak Mugi. Gitu ya. Borongan, kalau gitu yang di ya. sini itu kalau yang di sini itu adalah osteoporosis Pak Mugi. Perlahan gitu. Pelan tapi pasti turun gitu. Tapi tulangnya merapuh. Ya artinya apa? Dalam bahasa kerennya katanya killing me softly. Nggak langsung tiba-tiba langsung ekonomi itu seperti 98 gerak langsung jatuh gitu ya. Tapi ini pelan, tapi pasti. Ya seperti kita ketahui kena PPKM ini ya mau nggak mau ya Pak Mugi sekalian banyak pengusaha-pengusaha yang gulung tikar ya dan bahkan banyak dari mereka yang nggak sanggup untuk membayar hutang usahanya dan beberapa perumahan elit di Surabaya harganya tuh turun sekali Pak Mugi ya. Daerah Citraland tuh di jalan besarnya dulu rumah biasanya harganya 25 miliar sekarang diobral tinggal 11 M, tinggal 9 M. Dan itu tinggal ditunggu waktu lagi. Jauh sekali Pak Mugi. Dan itu benar. Saya dapat datanya semua. Kalau saya ditanya kemudian Pak Nugroho nggak beli, saya bilang, wait, tunggu sampai Desember nanti lebih jatuh lagi pasti. Saatnya beli nanti di Desember. Gitu Pak Mugi. Nah, karena mari semua kita orang kembali jual. ke sini ya. Betul, semua orang udah jual karena nggak mampu lagi, Pak Mugi. Nah, ini jelas sekali bahwa pemulihan ekonomi ini nggak akan terjadi tanpa vaksin corona yang betul-betul bisa ya menanggulangi kondisi yang ada saat ini, Pak Mugi. Siapa yang berani, Pak Mugi, untuk kumpul-kumpul? Ya, begitu nggak ada sekolah aja, Pak Mugi. Ekonomi daerah kampus itu mati semua loh, Pak Mugi. Kos-kosan, betul ya. Kantin, depot, warteg, mati semua. Dan ini udah hampir 2 tahun, Pak Mugi. Mereka berapa banyak teman saya punya duit dulu bikin kos-kosan, tapi ngambil duit bank.
Dan sekarang kemudian mati, kos-kosannya nggak ada yang menghuni. Coba bayangkan Pak Mugi. Nah pertanyaan sekarang, mau ada kumpul-kumpul kapan? Ya, teman-teman yang bekerja di bidang kayak perhotelan, pariwisata, restoran yang bergerak di bidang seperti pernikahan. Coba lihat Pak Mugi, sekarang mati semua nggak? Betul. Mati semua Pak Mugi. Karena nggak mungkin ada pesta nih. Kapan mau ada pesta nikahan? Betul. Berani kumpul-kumpul? Kalaupun ada minimalis ya, minimalis. Iya Pak Mugi, pastilah minimalis. Mau datang antar keluarga aja sekarang klaster keluarga banyak kok. Nah, Pak Mugi, dari sinilah saya itu melihat ya keadaan ini sebetulnya global gitu. Setiap dari kita tuh kena. Nah, tapi tentunya ya mau nggak mau sebagai individu kita harus cari solusi kan, benar nggak? Betul. Nah ini gimana Pak tuh solusinya? Bagaimana nih kondisi kayak sekarang ini Pak Nugro? Nah, saya langsung aja Pak Mugi ya. Kalau tanpa disadari Pak Mugi ya, kalau terus PPKM diperpanjang ya, terus kemudian dari level 3 turun level 2 dan kemungkinan nanti baru dibuka agar pandemi ini teratasi, itu nanti di bulan September kemungkinan gitu ya. Mau nggak mau tapi keadaan kita semua masih sama seperti ini Pak Mugi. Kebutuhan ini yaitu lingkaran kebutuhan ini tetap jalan. Biaya hidup, kesehatan, tagihan, cicilan kan jalan semua ya. Oh ya pasti nih, nggak bisa stop. Katakan dong, cicilan masih jalan nggak nih kira-kira? Tanggungan sekolah untuk terus gitu ya. Jalan terus Pak Mugi. Nggak jalan bukan berarti biaya nggak jalan gitu ya. Ya, tetap ya Pak Mugi ya, betul ya. Seperti yang ilustrasi ini, lingkaran pendapatannya karena kondisi seperti ini mau tidak mau semakin lama makin mengecil, betul ya. Dan bahkan kita punya ancaman, yaitu kita nggak mendapatkan income, bahkan kehilangan ya Pak Mugi ya, benar ya? Betul. Habis sama sekali ada yang nggak bisa kerja lagi. Betul sekali. Nah sekarang bahkan gini Pak Mugi, saya ngomong sendiri aja ya. Kemarin ada satu rekanan saya di HDI namanya Jackie. Jackie itu bilang ke saya, kok aku mau beli mobil. Dan dia tanya bahkan, kok cash atau kredit? Saya bilang, kalau punya duit ya cash saja. Saya bilang gitu kan, karena kamu juga butuh. Nah saya kontak kepada salah satu, dulu saya pernah kalau beli mobil di sana gitu ya. Nah kemudian ini salesnya ini bilang ke saya, sales manajernya, Konuk, ini sudah sejak PPKM ya, akhir Mei kemarin, Juni, Juli, sampai Agustus nih, saya belum keluar SPK satupun. Dalam waktu hampir 3 bulan, belum jual mobil satupun loh, Pak Mugi. Dan tadi kontak saya lagi. Kok saudaranya Koko gimana, jadi beli nggak? Jadi, ya kan? Tapi tunggu KTP-nya dulu, dia lagi proses. Soalnya orangnya orang Medan, saya bilang gitu. Coba bayangkan Pak Mugi. Kalau kita nggak betul-betul, apa ya istilahnya ya, hari ini nggak berpikir tentang solusi, bagaimana menggantikan atau bahkan memperbesar ya income kita ini tadi, ini nggak akan mungkin tercover Pak Mugi kebutuhan ini semakin lama. Sudah pasti Pak Bro. Jadi kita harus berpikir gimana caranya memperbesar ini tadi kan, benar ya? Nggak bisa berpangku tangan terus dengan menunggu gini kan ya. Tenang aja, ekonomi pasti akan pulih. Loh, siapa sih yang nggak optimis? Saya ini sebagai seorang entrepreneur adalah optimistis sejati Pak Mugi. Tetapi optimistis juga harus diimbangi dengan realistis, betul kan? Oke, ya. Mungkin teman-teman udah nggak sabar nih. Solusinya gimana nih Pak Nugroho? Pasti Pak Mugi. Kalau dari saya, kondisi sekarang, pasti solusinya ya bagaimana kita bisa tetap sehat, sehingga saat kita sehat, kita tetap bisa mencari pendapatan ya, baik dari pekerjaan kita sekarang ataupun menambah penghasilan lain gitu ya. Sehingga kita selain sehat juga bisa sejahtera. Ini kan tetap yang jadi target kita tiap individu tuh. Ya, karena sehat nggak sejahtera ya sama aja bohong. Sejahtera nggak sehat ya sama aja bohong gitu ya. Benar ya? Sehingga ya bagaimana caranya ya saya harus fokuskan Pak Mugi. Bagaimana caranya menambah pendapatan itu tadi? Ya dengan cara mencari pekerjaan lain. Tapi kondisi Covid seperti hari ini repot. Susah carinya. Betul. Iya, betul. Wong tempat usaha aja sekarang mengurangi karyawan. Mau cari itu kalaupun ada yang menerima, paling cuma hanya golongan berapa persen aja usaha yang mau terima karyawan baru, betul ya? Paling di bidang digital ya, atau di bidang mungkin ya kesehatan mungkin ya gitu ya. Tapi berapa banyak gitu loh, ya kan? Sehingga ya alternatifnya gimana nggak coba bisnis sendiri aja? Ya misalkan konvensional ya, buka toko ya. Tapi tentunya ini pasti risiko. Kenapa? Modal besar dengan market yang nggak jelas seperti sekarang. Buka banyak saingan, betul. Iya Pak Mugi. Ya, saya beberapa teman-teman ya jujur ya, mohon maaf Bapak Ibu yang ada undangan di sini, beberapa teman-teman tuh awal pandemi sangat optimis. Saya buka restoran karena sudah terlanjur gitu ya. Saya sudah ngingetin jangan. Kenapa? Ini panjang. Kan logikanya gini Pak Mugi. Ya teman-teman coba perhatikan. Nanti kasih jempol ya. Logikanya gini. Tanpa pandemi aja bikin restoran, rumah makan itu saingannya udah banyak dan berat, betul ya? Itu market normal. Dalam kondisi pandemi, market nggak normal, abnormal, betul ya? Bikin usaha,
yaitu pandemi ini tadi. Nah, ini kan sebetulnya bunuh diri toh. Tapi banyak orang yang itu terjebak di idealisme. Udah terlanjur aku nyemplungin modal, tetap dijalanin. Habis Pak Mugi. 2-3 bulan habis. Betul, betul. Nah, pemain besar aja lah, saya sebut ya Kak di Surabaya, langganan saya kan, saya kenal sama yang punya. Restoran seafood layar gitu misalkan. Itu gede banget, nggak kurang nama. Benar ya? Kena pandemi sudah punya market, sekarang berdarah-darah Pak Mugi. Coba bayangkan. Nggak Nah, usah itu Pak, yang nah, waralaba ya. Waralaba terkenal aja mereka merampingkan karyawannya Pak. Nah, setuju ini. Ini masukan penting nih buat Pak Mugi. Nah, Pak Mugi segia banyak orang sekarang gimana? Bisnis online, betul kan ya? Tetapi yang jadi masalah sekarang satu ya, saya langsung coret di sana. Masalahnya semua orang sekarang coba bisnis online. Ya toh. Dan mereka nggak punya sistem cara kerja yang benar seperti apa, benar ya? Sehingga akhirnya apa? Pelaku bisnis online ya dalam waktu kurang lebih 6 bulan, 98% itu muntaber Pak Mugi. Yang bertahan cuma ya 2%, gitu Pak Mugi. Oh, kok bisa begitu Pak Nugroho? Nah, karena apa Pak Mugi? Karena mereka kebanyakan cuma aku coba kah, dropship kah? Ternyata apakah semudah itu Pak Mugi? Mereka bikin bisnis online. Mereka dengan yang lebih dulu sudah punya nama, ratingnya tinggi, mereka mau buka hari ini ya kalah lah Pak Mugi. Iya, betul. Bener kan? Betul, betul. Ya, apalagi mental pengusaha nggak punya ini. Betul ya. Coba dijalanin baru 1-2 hari nggak ada yang beli, hari ketiga nggak ada yang beli, hari kelima nggak ada yang beli, langsung udah muntaber, mundur teratur tanpa berita. Kan seperti itu pasti. Karena nggak punya sistem Pak Mugi. Nah, sehingga kenapa saya hari ini lebih prefer mengajak teman-teman untuk bisnis di HDI aja. Nah, ini yang menarik Pak Mugi. Nah, ini gimana Pak? Bisnis HDI itu apa ini Pak? Nah, ini yang saya mau sharing ya. Bisnis HDI ini Pak Mugi sebetulnya adalah bisnis yang disebut hari ini itu adalah millennial bisnis atau bisnis abad 21. Nah, ini sebetulnya dari dulu orang udah tahu Pak Mugi, yaitu MLM atau network marketing. Itu sudah diramal dari tahun 90-an. MLM ini bakal menjadi primadona ke depan, yaitu sebagai bisnis abad 21 atau orang bilang apa? Millennial bisnis. Nah, salah satu karakteristiknya itu adalah bisnis from home. Jadi bekerja yang sangat fleksibel bisa dilakukan lewat rumah. Kondisi PPKM, PSBB itu bisa dijalankan semua. Gitu. Tunggu dulu Pak, ini yang orang bilang itu multi level marketing itu kan Pak? Betul ya? Ya, benar. Kenapa Pak Mugi? Oh, MLM gitu ya. Betul, betul. Banyak orang yang kan selalu seperti itu kan. Oh, skeptis. Ini ya, apatis. Ya. Iya. Oke, Pak Mugi, kalau yang skeptis dan apatis biasanya itu golongannya angkatan saya. Ya toh, angkatan saya, yaitu generasi X yang takut untuk terhadap sebuah perubahan, Pak Mugi. Biasanya maunya tuh lempeng aja, kerja 8 pagi sampai 5 sore setiap hari. Ada penawaran baru, bentuk usaha apapun, males kah aku? Tapi sebetulnya Pak Mugi, Anda tahu enggak? Hari gini Pak Mugi, anak-anak milenial dan bahkan orang-orang generasi saya yang akhirnya sekarang niru anak-anak milenial. Mereka sudah mulai open minded loh Pak Mugi. Nah, di saat open minded seperti itulah kita tuh akan nemui fakta. Seperti saya dulu Pak Mugi. Saya dulu juga anti MLM sampai saya mendapati fakta yang saya lihat sendiri. Kalau selama ini kan cuma dengerin omongan orang lain. Orang tua saya, teman kuliah saya, teman kerja gitu ya. Nah, setelah saya lihat faktanya sendiri di buku Magic of Thinking Success ini tadi. Ini luar biasa loh Pak Mugi. Di kata pengantarnya dituliskan bagaimana semua orang sukses menjadi kaya, kebanyakan orang meraih kebebasan finansial karena punya bisnis sendiri. Sebagian dari mereka 20%-nya menjadi jutawan karena bisnis pemasaran jaringan. Keren banget. Dan tahukah Pak Mugi yang luar biasa, saya mempercayai data ini kenapa? Dr. David J. Schwartz, penulis buku bestseller ini, bukan pelaku MLM, sehingga nggak punya tendensi atau kepentingan sama sekali. Nggak punya kepentingan intensi, kepentingan sama sekali. Jadi dia menuliskan ini karena fakta, gitu Pak Mugi. Itu yang saya suka. Iya kan? Nah, kemudian seperti kita tahu, orang terkaya kedua di dunia, Warren Buffett, itu mengatakan di Fortune ya, majalah Fortune, bahwa kalau dia harus mulai segala sesuatunya dari nol, dia akan memilih bergabung dengan industri MLM. Lah ini yang ngomong orang kedua terkaya di dunia loh Pak Mugi, dan diulas semuanya secara detail. Di mana ulasan yang sama oleh Robert Kiyosaki dikatakan kalau hari ini mau membangun sebuah bisnis yang besar, bergabunglah di perusahaan network marketing. Kenapa? Karena kalau bisnis konvensional yang besar, seperti misalkan bangun seperti tandingan Unilever, Wings Group gitu ya, yang gede-gede ya, Indofood ya toh. Pasti pertama modalnya gede dan kedua bangun sistemnya lama Pak Mugi. Berapa puluh tahun mereka bangun sistem.
Benar ya? Betul. Makanya Robert bilang, kalau lu mau cepat punya bisnis besar yang bisa settle menjadi your money mesin, peternakan uang Anda itu adalah waralaba yang berlisensi internasional. Contoh McDonald. Kenapa? Sistemnya udah lu beli. Jadi makanya kita mahal modalnya membeli sistem. Tapi Nah, cepat. tapi ya, nggak semua orang kan bisa mendapati peluang ini, Pak Mugi, betul ya? Nah, Robert T. Kiyosaki yang notabene Taipan Property di Amerika, penulis buku bestseller ini mengatakan, kenapa nggak memilih network marketing? Loh, why network marketing? Di sana dibahas, Pak Mugi. Salah satunya adalah Anda membangun bisnis besar, membeli sebuah sistem bisnis, tapi dengan kondisi modal yang kecil, gitu, Pak Mugi. Itu bedanya dengan di waralaba. Jadi begitu saya bergabung gitu ya Pak Mugi ya, saya sudah mendapati punya kantor di 156 kota di Indonesia. Nanti saya akan jelaskan di belakang Pak Mugi. Jadi sistem yang sudah ada, tapi belinya modalnya kecil. Itu kan yang luar biasa di MLM ini. Nah, masih belum selesai dari sana ya. Paul Santilser, orang kalau nggak tahu, ini siapa nih? Penulis buku bestseller, mantan CEO Citibank New York Pak Mugi. CEO Citibank New York. Bilang apa Pak Mugi? Bahwa ini ke depan yang paling bagus adalah industri yang bergerak di bidang wellness atau kesehatan dan kecantikan. Yang mana basisnya dijalankan network marketing system. Karena apa? Dengan seperti itu, modalnya kecil, risiko kecil, tapi punya potensi pendapatan yang besar. Bukankah itu bisnis idaman? Betul kan? Dan lagi-lagi Pak, beliau bukan orang multi level ya. Bukan orang multi level, pengamat ekonomi lah. Pak Mugi tentunya tahu ya ini ya. Ini bukan paman saya yang pasti ya, karena bentuknya aja beda ya. Bill Clinton ini mantan presiden Amerika Serikat yang sekarang jadi motivator, entrepreneur yang bawa banyak sekali pelaku usaha yang di-training sama beliau. Beliau bilang apa? Lihat Pak Mugi, 7 juta pelaku bisnis MLM itu membantu perekonomian Amerika. Karena Anda tidak sukses bagi diri Anda sendiri, tapi Anda juga menciptakan peluang sukses bagi orang lain. Dan that's why kenapa hari ini kita ada di sini ngobrol tentang HDI Pak Mugi. Karena HDI adalah network marketing yang sudah betul-betul sangat eksis di Indonesia. Sekarang ini kita sudah tahun ke-27 loh Pak Mugi. Ini berarti udah teruji kan? Luar Kenapa biasa. harus cari yang masih baru? Yang baru apakah teruji secara sistem? Belum tentu loh Pak Mugi. Benar kan ya? Nah, kemudian lihat nih, seperti Tony Robbins. Ini salah satu guru dan mentor saya, meskipun saya tidak pernah ketemu ya. Apalagi saat saya baca bukunya beliau ini ya, Awaken the Giants itu ya, itu keren banget Pak Mugi. Dia bahkan bilang apa? MLM ini adalah salah satu bisnis terbaik yang Anda bisa kelola tanpa mendapati kepusingan seperti konvensional. Semuanya sudah ada disiapkan dan Anda tinggal menjalankannya saja. Ini berbeda sekali. Ngomong, Pak Mugi. Ini berbeda sekali dengan omongan orang yang umumnya di masyarakat tentang multi level marketing kan Pak? Betul ya? Betul Pak Mugi. Tentunya kan gini Pak Mugi, gampangnya ya buat teman-teman dan Pak Mugi, karena di luar sana kan nggak ada yang mengedukasi tentang MLM yang benar Pak Mugi. Selalu dapatnya kan katanya mereka yang dikecewakan karena mereka nggak memilih MLM yang benar gitu loh Pak Mugi intinya. Nah kan beda nih Pak Mugi. Kalau sekarang misalkan ya, apa bedanya HDI dengan yang lain? Oke, saya bisa sharing nih Pak Mugi. Kalau aku bicara apa bedanya HDI dengan yang lain. Nah, ini kita lihat ya, teman-teman sekalian. Nah, yang pertama, ciri-ciri dari millennial bisnis atau bisnis abad 21, kita tuh bergabung di sebuah perusahaan multinasional. Perusahaan yang sangat besar yang bukan beroperasi hanya di Indonesia. Ini kantor kita di Indonesia, di Menteng ya Pak Mugi. Dan gedung independennya ini tadi mengakuisisi gedungnya Bank Bumi Putra Pusat ya. Tahun 2013, luar biasa ya. Nah, di mana pusat kita di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat ya. Teman-teman sekalian, dan kemudian kita di sini ada penyebarannya di Hong Kong, Filipina, Malaysia, Singapura, dan masuk Indonesia tahun 94. Nah, kantor penyebaran kita sudah ada di 156 kota, Pak Mugi. Ujung Sabang sampai Merauke. Ini berarti sudah teruji banget nih, Pak. Video teruji banget. Kalau dari sisi saya lihat, ini perusahaan sangat besar dan juga sudah lama di Indonesia ini. Setuju sekali, Pak Mugi. Setuju sekali. Ya, teruji ya kalau seperti ini ya, teman-teman ya. Oke. Terus apalagi Pak benefitnya Pak dari sisi lain? Yang kedua, selain perusahaan. Ya, oke. Yang kedua nih Pak Mugi ya. Oke, Bapak Ibu. Sorry Pak Mugi. Ini ada kendala tiba-tiba Zoom-nya crash ini ya. Saya lanjutin langsung aja ya. Oke, silakan Pak Nugroho. Yang kedua pasti gini Pak Mugi. Mau tidak mau setelah kita lihat pada perusahaan, kita melihat pada sisi faktor produk. Produk dari bisnis yang kita jalankan di masa pandemi ini, betulkah menjadi kebutuhan masyarakat, Pak Mugi?
Karena kan sekarang kalau kita ngomong ya Pak Mugi ya, apa sih peluang tuh ada di mana? Betul kan ya? Seperti yang dikatakan oleh Jack Ma, salah satu orang terkaya di Amerika. Where is the opportunity? Betul kan ya? Jack Ma mengatakan apa? Opportunity atau peluang itu ada di tengah keluhan orang. Orang mengeluh apa? Itulah bisnis, itulah peluang. Artinya apa? Dari keluhan orang itu, jawablah. Jawaban dari keluhan mereka itu adalah peluang, gitu loh Pak Mugi. Lah hari ini keluhan orang apa Pak Mugi? Pertama, Kesehatan. Kesehatan, betul kan ya? Gimana cover dengan kondisi COVID seperti sekarang, betul kan? Kedua, Betul. apa masalah Pak Mugi? Duit, butuh Duit. duit semua. Duit Tambahan, betul ya. Biaya makin. betul. Ya, sampai ada TikTok yang ngomong ya, vitamin D terbaik itu adalah vitamin duit katanya gitu Pak Mugi. Iya, betul. Nah, jadi kita basisnya di bidang kesehatan Pak Mugi, dan ini ternyata memang benar dari analisa yang ada Pak Mugi dan teman-teman ya, dari segitiga kebutuhan Abraham Maslow, di mana di sini dilihat Bapak Ibu bahwa kebutuhan yang paling dasar fisiologis itu adalah makanan, minuman ya, pendidikan dan kesehatan ya, tempat tinggal. Bapak Ibu sekalian, bentuk bisnis yang hari ini bisa eksis hanyalah yang bermain di bidang segitiga dasar ini Pak Mugi. Contoh Ya. Contoh Pak Mugi. Betul. Misalkan Pak Mugi tentang penghargaan reputasi. Orang biasanya nggak tanggung-tanggung berani beli mobil mewah. Untuk apa? Status gitu Pak Mugi. Beli tas merah mewah. Sekarang siapa Gi yang mau beli? Pertanyaan saya. Betul. Kalau ada orang yang hari ini punya bisnisnya di bidang itu dan masih bertahan, ngotot bertahan di sana, berarti dia ngotot untuk bayar utang lebih banyak, Pak Mugi. Betul kan? Betul. Ya. Sehingga di sini kita bisa lihat analisanya, teman-teman. Bahkan di sini dari Source Decode ya, Economic Forum ya Community, di sana mengadakan sebuah analisa bahwa potensial loser dan potensial winner dari sebuah usaha, kita bisa lihat sisi kiri ini ya, teman-teman semua. Nah, bidang tourism and leisure ini yang paling berdarah-darah. Betul kan? Aviation, otomotif yang tadi saya ceritakan. Construction dan real estate. Yang jalan adalah proyek-proyek yang masih jalan dari sisa proyek tahun lalu gitu Pak Mugi. Sekarang proyek baru. Pasti sementara berhenti Pak Mugi. Siapa yang mau beli? Betul kan ya? Betul. Ini manufacturing, financial, education, dan semakin ke kanan ini semakin membaik. Ya, buat teman-teman sekalian bisa dilihat ya sekarang ya. Kalau yang di sebelah paling kanan, yang paling bagus, hijau tebel, ini adalah medical supply and services. Jelas loh Pak Mugi. Bidang kesehatan. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Seperti produk-produk yang ada di HDI, seperti kita lihat adalah berbahan dasar dari produk perlebahan. Di mana di sini secara kualitas produk, ini sudah teruji bahan bakunya. Yaitu apa? Sudah ada dalam kitab suci 5 ajaran agama resmi yang ada di Indonesia. Yang artinya ujiannya bukan puluhan ratusan tahun, ya, tapi sudah ribuan tahun orang sudah kenal manfaat dari produk lebah ini. Ya, seperti dari teman-teman yang beragama Islam di Al-Quran ayat An-Nahl sudah ada, di Alkitab bagi yang Kristiani juga ada ya, yang Buddha di Tripitaka, yang Hindu di Weda, semua sudah ada teman-teman, bahwa ini diwahyukan oleh Tuhan. Nah, yang menarik ini nanti Pak Mugi, produk kita ya teman-teman itu sudah direkomendasikan dan bahkan digunakan oleh 3 komite atlet di negara Asia. Nah, ini teman-teman mulai dari generasi presiden dan para atlet. Nah, kesimpulannya apa berarti? Produk ini aman dan berkualitas tinggi. Ya jelas sekali ya. Ya, ini yang membuat kalau ditanya kenapa harus pilih produk HDI? Kan produk sejenis kesehatan banyak Pak Nugroho, banyak. Tapi yang punya kualitas premium seperti punya kita dengan harga terjangkau itu sedikit Pak Mugi. Kalau produk premium, iya, kalau produk premium harga tinggi banyak Pak Mugi, ya toh. Kalau produk premium dengan manfaat yang luar biasa dan harga terjangkau hanya di HDI, gitu Bang Mugi. Ya, nah inilah kekuatan dari produk kita yang membantu imunitas tubuh kita dan juga membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Kita ada madunya, Claverini yang disebut madu gurun ya, kandungan air cuma 17%. Ini bagus sekali untuk masa pernafasan dan pencernaan. Kemudian juga membantu untuk terapi untuk orang diabetes Pak Mugi. Jadi untuk diet gulanya. Karena madu di sini kalau betul-betul asli dia gulanya fruktosa ya. Jadi aman ya Pak ya buat penderita diabetes ya. Sangat aman, sudah ada uji penelitiannya, nggak usah khawatir. Kalau saya ditanya, Pak Nugroho, bagaimana dengan madu di luar? Saya nggak ngerti, saya nggak pernah melakukan uji terhadap madu di luar. Ya, tapi yang pasti punya HDI fruktosa, jadi aman teman-teman. Kemudian di sini ada bipolen Pak Mugi. Ini yang nutrisi dengan kandungan terlengkap kedua di dunia teman-teman. Nah mungkin Anda berpikir, kok nomor 2 ya, kok nggak nomor 1? Karena nomor 1 secara fakta adalah ASI. Nggak ada yang mengalahkan nutrisinya ASI.
Cuman bayangkan ya Pak Muki, sebesar saya dan Pak Muki ya toh, mau ngempeng sama siapa Pak Muki kira-kira? Bisa digampar pasti ya. Nah, di sini kandungannya sangat lengkap Pak Muki. Jadi supaya teman-teman tahu, Polenergy itu dalam kandungannya untuk orang dewasa yang kalau bipolen untuk anak-anak itu sudah lengkap Pak Muki. Di dalamnya sudah ada 14 macam mineral Pak Muki. Dan kemudian ada 22 macam asam amino. Termasuk juga semua vitamin A, B, B kompleks, C, D, E sudah lengkap dalam satu butirnya. Makanya kalau mau tanya, perlindungan yang buat untuk orang-orang yang paling ekonomis apa di masa pandemi ini? Bipolen ini tadi Pak Mugi, karena sudah ada semuanya Pak Mugi, sangat komplit gitu ya. Nah, jadi di sini Pak Mugi sekalian dan teman-teman ya, bipolen ini kalau orang mungkin kadang-kadang gini, ini produk import pasti mahal. Nah, kenapa sih orang tuh nggak mau tanya dulu, langsung skeptis dan negatif thinking? Padahal kalau tanya misalkan, ayo Pak Mugi tanya ke saya, Pak Nugroho berapa harganya bipolen? Oke. Iya, berapa nih Pak harga Polenergy ini berapa ini? Kira-kira yang buat dewasa Pak? Kalau mau gabung langsung jadi member, kita bisa dapat free member khusus bulan ini ya teman-teman, hanya cukup KTP dan nomor telepon. Anda tahu kalau member Pak Mugi cuma 239.000. Isinya Pak 90 tablet. 90 wow. tablet. Berarti bayangkan per tabletnya cuma berapa? 2.500. 2.500 betul ya, ini udah vitamin lengkap, asam amino, enzim, ya wah semuanya lengkap ya Pak ya. Korek sekali. Itulah kenapa mama saya yang punya toko obat pun yang awalnya pertama minumnya vitamin E sendiri, vitamin D sendiri katanya untuk tulang, kalklas segala macam, kalsium gitu ya. Vitamin A, C setelah tahu bipolen diminggirkan semua. Belinya cuma bipolen dan dia bilang lumayan bisa nyelengin banyak sekarang. Jadi kalau ada yang masih berpikir produk hati itu mahal karena mereka belum tahu aja Pak Mugi, biasa ya seperti Betul. itu ya. Oke. Dibanding dengan manfaatnya dan harganya ini nggak seimbang teman-teman. Harga yang sangat terjangkau dan produknya kualitasnya premium. Nah berikutnya ada Royal Jelly ya Pak Mugi, ini yang bagus sekali untuk anti aging, regenerasi sel ya, baik dari dalam organ tubuh kita ataupun bagian luar kuku rambut. Makanya kenapa dikatakan this is the best anti aging Pak Mugi ya, minumnya cuma satu kecil sebelum makan dan percaya Pak Mugi kalau minum ini terus seperti hari ini mukanya semakin kinclong gitu ya. Wow, awet muda nanti ya. Awet muda. Jadi tadi Pak Mugi tanya ke saya, Pak Nugroho kenapa kok sekarang awet muda? Nah ini resepnya, minum terus Royal Jelly Pak Mugi. Royal Jelly. Royal Jelly ya. Terus kemudian ada Bipropolis. Ini yang paling luar biasa Pak Mugi. Bipropolis ini disebut sebagai antibiotik alami. Jadi yang membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Jadi seperti antivirus, jadi seperti influenza, herpes, gondong cacar, dan COVID-19 Pak Mugi. Kenapa? Oh iya iya iya. Pak saya virus. nih Pak. Berarti ini kemarin viral produk HDI ya ini ya Pak ya, betul ya? Betul sekali. Nah, yang sangat viral itu tadi Pak Mugi itu adalah bipropolis yang diekstrak 2 kali, didapatkan zat bipropolisnya yang sangat murni. Yaitu di sini kandungan antioksidannya 21.000. Ini yang namanya propolis ini tadi. Ya bandingkan dengan ini kandungan antioksidan yang ada di jeruk cuma 24 satuan unit. Di sini 21.000 Pak Mugi. Makanya ini bagus sekali untuk apa? Pencegahan terhadap virus COVID-19 itu tadi karena meningkatkan imunitas tubuh. Istilahnya adalah imunomodulatori gitu Pak Mugi. Ya. Nah, ini yang menarik ya Pak Mugi. Bahkan kemarin ya dalam penata laksanaan praktis ya untuk nutrisi bagi penderita COVID-19 ini dari Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik itu bahkan yang luar biasa Pak Mugi, kandungan seperti selenium, zinc dan kalsium itu semua ada dalam propolis. Ya seperti kita ketahui, selenium ini kan mahal ya Pak Mugi biasanya ya. Pokoknya vitamin kalau ada selenium harganya pasti nggak murah. Betul. Kalau kita malah terjangkau banget ya Pak Mugi. Nah terus kemudian juga madu. Nah kita ada semua. Propolis ini tadi yang kandungannya selenium, zinc, kalsium dan sudah ada semua di dalamnya. Nah, madu kita ada claver honey-nya. Makanya itu kenapa direkomendasikan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis ini tadi. Nah, ini bukti-buktinya ya Pak Mugi udah banyak banget ya yang berhasil terbantu lewat produk HDI, ya kasus COVID-19 sejak awal pertama pandemi sampai hari ini sudah ribuan orang lebih Pak Mugi yang kebantu proses penyembuhannya. Wah, berarti banyak membantu ini Pak ya produknya ya sudah ini ya sampai hari ini ya. Betul, dan itu makanya kenapa produk kita tuh sampai habis-habis sampai sekarang gitu Pak Mugi. Wow, sampai PO ya gitu ya. Karena apa? Saking larisnya Pak Mugi gitu. Ya. Nah, sekarang ini ya Pak Mugi, kalau kita bahas yang nomor 3 yang paling penting. Nah, ini Pak Mugi, saya mohon maaf ini teman-teman.
Nah, ciri-ciri dari HDI Millennial Business itu adalah berikutnya adalah unlimited income, Pak Mugi. Nah, kita bisa memungkinkan untuk memiliki bisnis besar karena ekspansi yang mudah dan bahkan bisa diwariskan. Nah, kenapa kita mengatakan ini bisnis idaman? Nah, Pak Mugi, saya nggak pernah nyangka ini adalah bonus atau pendapatan saya setelah saya 20 tahun di HDI ini tadi. Gitu, Wah, Pak Mugi. luar biasa banget loh Pak. Ini income seperti ini nih. Ini benar-benar jarang sekali orang punya income kayak gini, Pak. Kemurahan Apalagi Tuhan, Pak kalau Mugi. kerja. Apalagi kalau kerja. Kemurahan Tuhan, Pak Mugi. Dan saya bersyukurnya karena gini, Pak Mugi. Ini kan bisnis idaman ya, di mana modal yang kecil, nggak ada risiko, tapi potensi pendapatan bisa besar. Nah, pendapatan bisa besar itu karena kita bisa ekspansi usaha mudah dan luas ya. Nah, ini yang paling menarik, Pak Mugi. Karena selama ini kalau misalkan kita punya toko ya di satu tempat gitu ya, Pak Mugi, usaha konvensional, rumah makan. Kalau saya mau mengembangkan kemanapun, saya pasti akan terbentul dengan modal, toh, Pak Mugi. Modal Pasti. untuk apa? Sewa tempat, stok barang. Kemudian berikutnya, posting berikutnya apa? Karyawannya, SDM-nya, bisa Betul. dipercaya enggak? Kemudian Betul. ngatur sistemnya. Nah, itu yang membuat orang tuh pusing kan, Pak Mugi. Nah, tapi saya Betul. bersyukur di AD ini. Saya posisi di Surabaya hari ini, bahkan saya bisa punya network di seluruh Indonesia saat ini, Pak Mugi. Itulah yang Wow. menariknya dari bisnis ini. Gitu, Pak Pak Mugi. Nugroho, ini Ya. ini kan kalau ini kan bisa diedit Pak Nugroho, gitu ya. Sekarang bisa nggak tampilin live gitu ya dari HDI-nya Aduh. Pak Nugroho. Kira-kira per hari ini omset dan pendapatannya berapa gitu ya. Nah ini kan teman-teman kan takutnya nggak percaya gitu kan ya. Wah percaya nggak percaya gitu ya. Pak Mugi jujur ya, saya bukan takut ditangkap sama orang pajak, bukan ya Pak Mugi ya. Tapi Oh gini ya ini teman-teman. udah potong pajak kok ini ya. Ini Ya, udah potong pajak. ya makanya itu saya nggak takut ditahan sama orang pajak, diinterogasi karena kan udah murni. Pajak saya aja 140 juta. Cuman gini Pak Mugi. Jujur saya mohon maaf dulu. Kalau Pak Mugi minta seperti ini saya nggak tahu. Teman-teman mau nggak untuk melihatnya karena gini. Ini sensitif loh Pak Mugi. Menurut saya tuh nggak mau buka bonus saya karena takut ini cenderung dikatakan ria. Terus memamerkan di saat keadaan susah. Saya jujur saya tuh nggak pernah berani untuk mengopen langsung gitu ya. Karena orang cenderung akan mikir lu sombong, lu pamer-pamer, nggak tahu kehidupan sekarang sedang susah gitu Pak Mugi. Tapi Yes, kalau yes. misalkan Pak Mugi tadi mengatakan bahwa untuk apa ya membuktikan bahwa ini bisnis bagus dan jangan takut untuk terjun di sini gitu ya Pak Mugi, hanya untuk Yes, menguatkan betul, Pak. keyakinan teman-teman. Saya mungkin akan tunjukkan aja ya Pak Mugi ya. Oke, tunjukkan sebentar teman-teman ya. Ini pada mau semua loh Pak Nugroho itu. Pengen lihat Pak tuh, Mugi ya ini kan? AD Iwan saya ya Pak Mugi. Ini AD Oke, Iwan lihat saya. online teman-teman. Kita Ya. lihat ya, berapa sih per hari ini gitu ya. Ini kondisi sekarang nih banyak yang inden dan lainnya Bapak Ibu ya. Tetapi bagaimana? Apakah dengan inden omset tetap ada gitu? Ya, Pak Mugi sebentar. Ini kok internetnya agak agak gimana ya? Sebentar ya. Biasanya langsung login ya gini ya. Tunggu sebentar ya teman-teman. Saya ganti internet dulu. Nanti saya akan loginkan lagi. Sebentar ya. Ya, ini ganti untuk channel untuk wifi-nya ya. Jadi Oke. Ini Pak Mugi ya. Udah ya. Saya masukin dulu ya di sini ya. silakan. Oke. Mungkin ini HDI One-nya mungkin Pak Mugi kalau gini mungkin. Sebentar ya. Oh iya, Pak, ini lagi maintenance HDI-nya Pak Nugroho. Lagi maintenance ya. Oke, gini aja Teman-teman Pak lagi Mugi. masih. Gini aja, saya janji nanti saya akan keluarkan, nanti di akhir sesi aja ya teman-teman ya, boleh ya teman-teman, jangan kemana-mana. Nanti saya akan tunjukkan karena ini kemungkinan sedang reload HDI One-nya ya, lagi maintenance. Oke, thank you Ci Ros Linda ya, yang informasi ke saya juga lagi lagi maintenance. Oke, saya akan lanjut dulu ya Pak Mugi untuk penjelasannya ya. Jadi kalau yang saat ini Pak Mugi, ya saya bersyukur ini kemurahan Tuhan karena saya kan udah 20 tahun Pak Mugi. Cuman kadang-kadang ada dari teman-teman sekarang kan lihat gini, wih 20 tahun lama gitu ya toh. Berarti Pak Nugroho sekarang usia berapa tahun? Ya saya jawab jujur, saya masih 27 tahun gitu ya toh. Gak ada yang percaya pasti ya. Oke. Nah, sekarang gini Pak Mugi, kita akan lebih enak kalau saya juga akan panggilkan rekanan saya untuk kita interview singkat ini bagi yang baru menjalankan kurang lebih setahun ini sejak masa pandemi Pak Mugi. Ya, kita akan tampilkan dulu ya, karena beliaunya ini adalah seorang pengusaha juga
Yang Wow. sebetulnya kalau orang lihat sangat aneh kalau beliau ini terpikir untuk menjalankan bisnis MLM. Kenapa? Karena bisnisnya itu ada 3, Pak Mugi. Wah, Pertama pasti. swalayan, Ya, 3 bisnis. Pertama bisnis swalayan dia di Kota Madiun. Kedua toko obat Pak Mugi, ya. Toko obat dan juga satu-satunya toko obat Chinese di sana ya dia punya. Ketiga punya mebel Pak Mugi, bayangkan. Jadi borongan ya. jadi ini masih muda tapi semuanya diborong nih ya. Jadi Taipan Madiun ini Pak Mugi ceritanya ya. Taipan Madiun. Nah, Seru sangat Pak, ini aneh kelihatannya. Pasti aneh dong Pak Mugi dan teman-teman ya. betul. Pengusaha udah banyak usaha, kenapa kok ngerjain HDI ya? Apalagi kemudian kita mau tahu nih di kondisi pandemi ini kenapa kok mau menjalankan bisnis ini. So kita introduce dulu ya buat teman-teman sekalian untuk narasumber yang akan sharing singkat hari ini ya bersama dengan kita semua. Mari kita lihat dulu. Nah, ini yang akan berbagi dengan kita adalah Melinda Tamrin dan teman-teman backgroundnya seperti tadi yang saya ceritakan ya, aktif di HDI sejak April 2020 pas pandemi kemarin. Posisinya sekarang Star Diamond dan juga sudah menjadi royalty winner di HDI Pak Mugi. Ya. Wow, ya. Nah, kita Baru satu panggilkan tahun langsung nih ya Pak Pak. Mugi. Kenapa? Baru 1 tahun lebih dikit ini ya. Baru 1 tahun lebih dikit, 1 tahun 3 bulan, betul ya. Nah, Nah, kita mau tanya secara singkat nih ke beliaunya. Silakan Bu Melinda untuk bergabung di sini nih. Oke, silakan. selamat pagi Bu Melinda. Selamat pagi semuanya. Selamat Iya. pagi. Halo pagi Bu Melinda. Iya. Pak Mugi, saya akan mulai tanya dulu ya. Silakan, silakan. Melinda, pengusaha itu kan pasti menghindari yang namanya MLM. Lu kok malah jebur ke MLM sih? Memang ada apa gitu loh? Alasannya apa gitu Mel? Singkatnya ini. Apalagi di kondisi pandemi ini. Kenapa kok mau jalanin MLM HD ini? Supaya teman-teman mungkin barangkali tahu. Ya, jangan-jangan mungkin kan gini loh. Jangan-jangan kamu dipikir aneh ini ya. Atau jangan-jangan gini ya. So, Ya gini kamu Pak harus Nugroho. menjelaskan. Kamu harus menjelaskan supaya tidak dianggap gini loh Mel. Bener ya? Oke, silakan Mel. Ya, gini teman-teman ya. Awal pertama kali saya juga negatif banget sih dengan yang namanya MLM. Jujur aja sih ya. Kalau yang namanya kerjaan suruh datang ke orang, kemudian jual-jual, kemudian masuk ke rumah gitu ya, kemudian nawar-nawarin itu. Saya pikir enakan kan kalau punya usaha sendiri, kemudian ya ini bilang usaha sendiri ya. Punya outlet, punya toko, punya tempat gitu ya. Kemudian kita tinggal duduk aja nunggu pelanggan datang. Itu kan enak banget gitu loh ya. Dan ya mungkin itu juga kepinginannya dulu waktu kuliah gitu ya ngambil ekonomi gitu supaya nggak mau susah-susah gitu kalau jadi pengusaha. Pikirannya itu apa? Pikirannya ya itu tadi bisa santai gitu ya. Manage karyawan gitulah. Nah, terus kenyataannya sekarang gimana setelah kondisi pandemi, Bu Melinda? Nah, itu dia kondisinya sekarang ini ya hampir semua lini perusahaan dan usaha itu kan terkena dampak ya teman-teman ya, terutama dengan adanya pandemi ini gaya beli masyarakat kan berkurang banget. Nah, otomatis pilihan untuk market itu kan berkurang banget ya. Seperti tadi sudah disebut sama Pak Nugroho itu kan yang masih berjalan itu memang dalam kebutuhan-kebutuhan pokok aja. Jadi kalau seperti tempat saya mebel, jujur aja kita hanya bergantung pada beberapa instansi pemerintah yang memang masih support supaya ekonomi Indonesia tetap berjalan gitu ya. Tapi kalau untuk konsumen lokal, pertanyaannya aduh, dan teman-teman ini 2 kali Lebaran ya. 2 kali Lebaran itu biasanya pengusaha mebel itu akan mengharapkan ada omset di kondisi Lebaran. Dan aja. Dengan adanya 2 kali Lebaran yang kita tidak bisa berlebaran bersama, jujur aja itu betul-betul memukul usaha kami gitu ya. Omset nggak bisa masuk, kemudian dari kita kan di kota kecil ya, ini teman-teman ya di kota Madiun ya, dan kita benar-benar mengharapkan adanya arus mudik supaya omset itu meningkat. Dan nggak ada mudik. Nggak ada mudik. 2 kali. Iya. Kita berharapnya waktu itu kan Desember juga ternyata juga nggak ini juga kan nggak bisa ngangkat juga. Betul. Dan teman-teman waktu kita juga berharapnya di swalayannya ya di swalayan pun juga sama, kita berharapnya itu selama ini 20 tahun lebih kita menjalankan swalayan itu selalu berharap kenaikan omset di kondisi Lebaran, misalkan parcel, roti-roti, sirup-sirup seperti itu. 2 kali kita kena hantaman dan
Bukan hanya itu sih teman-teman. Kenapa? Karena semakin berjalannya pandemi, daya beli masyarakat juga semakin berkurang, dan otomatis jujur aja sih kita cuma bisa benar-benar bertahan aja supaya bisa gaji pegawai. Seperti itu. Seperti itu ya. Karyawan apa ada merumahkan karyawan juga, Bu Melinda? Ya, bagi kami sih, kami nggak merumahkan karyawan ya Pak Nugroho ya. Tapi jujur aja sih kenaikan gaji tidak ada. Kemudian ya kita juga ngurangin kemarin waktu biasanya kan waktu Lebaran kan ada THR, kita juga kurangin. Ya. Tapi ini luar biasa ya, masih nggak melakukan pengurangan itu sudah sangat bagus sekali menurut saya. Nah, terus kemudian kalau di HDI-nya gimana, Bu Melinda? Akhirnya coba jalanin di HDI waktu April itu, kalau sekarang apa saja nih yang sudah didapatkan lewat HDI-nya? Nah, ini saya cukup kaget Pak Nugroho dengan bonus yang kemarin. Ya jujur aja itu bisa dibilang bahwa omset 2 bulan toko kotor. Artinya belum dipotong biaya operasional ya. Dan itu bisa saya dapatkan dalam bonus sebulan. Padahal baru dirintis 1 tahun lebih. Dan dengan kondisi masih part-time, betul ya Bu Melinda ya? Iya, betul banget. Kita masih ini luar biasa loh. Ini luar biasa banget teman-teman semuanya ya. Yes. Satu banget ini teman. Nah, kalau dari usahanya sendiri bagaimana Bu Melinda dengan kondisi sekarang tadi gitu ya? Pendapatan dan lainnya gitu ya. Ya. Kenapa saya beralih ke headset ini ya, teman-teman ya? Karena saya bisa melihat memang yang selalu didengungkan oleh Pak Nugroho itu apa? Ini keren banget karena berbicara tentang produk kesehatan. Nah, di awal-awal pandemi itu kan produk kesehatan itu kan betul-betul booming ya. Tapi jujur aja permainan harga banyak, kemudian cari barangnya susah gitu ya. Kemudian tidak sehat banget ini untuk persaingannya. Ketika saya tahu Hideset, kemudian saya melihat bahwa Hideset ini sistemnya sudah terbangun, kemudian juga disebutkan tadi itu perusahaan multinasional. Jujur saja saya tertarik sih teman-teman. Memang saya punya di sini kan ada 3 usaha ya, tapi buat saya pribadi, saya juga punya impian gitu ya, untuk bisa ekspansi itu bukan hanya di kota Madiun yang kecil itu aja, tapi saya juga ingin bisa ekspansi ke kota-kota yang lain, bahkan kalau bisa sampai ke luar negeri. Kenapa? Karena kan perusahaan multinasional. Nah, bagi saya pribadi, saya bisa melihat bagaimana orang tua saya merintis usaha dan berhasil dengan usaha-usahanya. Buat saya kan juga kepingin lebih gitu ya dibandingkan apa yang sudah dikerjakan mereka. Nah, saya melihat mana peluang yang ada. Dan ternyata dengan Hideset ini saya melihat apa modalnya yang minimal itu loh teman-teman. Modalnya yang kecil tapi saya bisa expand ke marketnya itu luas banget. Nah, itu yang keren. Bersyukurnya juga dengan adanya online store yang ada itu juga sangat membantu teman-teman. Karena saya pribadi sebagai pemilik toko dan usaha, saya coba untuk membangun sebuah sistem pemasaran juga online. Itu nggak gampang gitu ya. Trial and error. Dan kenyataannya dengan omset yang semakin menurun, biaya operasionalnya itu istilahnya naik, ya kan listrik apa semuanya tetap naik gitu ya. Untuk bisa bangun sistem kembali, bangun sistem yang baru untuk bisa berkembang, expand itu bagi saya berat banget sih. Berat ya, bahkan sulit dan nggak mungkin kondisi sekarang ya. Iya. Jadi itu betul-betul menggambarkan ya bahwa orang punya usaha sekarang yang terlihat mungkin wah bangunannya oke, bagus, belum tentu sekarang tuh survive ya Bu Melinda ya. Jadi nggak seindah tampak luarnya ya, betul ya. Iya benar Pak Nugroho. Ya, kita kan di Kota Madiun ya. Di Kota Madiun itu kan bisa dibilang kota yang kecil sebetulnya, dan sudah masuk itu perusahaan retail yang modern, Carrefour, Hypermart, kemudian ya seperti Alfa, Indomaret, dan itu memakan banget untuk pangsa pasarnya di Kota Madiun.
Dan Oke. kalaupun misalkan kita mau ambil dari kota-kota lain, misalkan Ponorogo, Magetan, itu pun juga sama. Mereka pun di sana sudah ada retail-retail yang seperti itu. Ya, otomatis Oke. kan cuman bangunan aja itu bagi saya justru biaya operasional yang tinggi, Pak Nugroho. Iya, oke. Saya bisa paham itu, Bu Melinda. Berarti kalau menurut Bu Melinda sini bagaimana untuk ukuran bisnis di HDI, Bu Melinda bisa dapat secara pendapatan tuh 30 jutaan ya net profitnya gitu ya. Itu menurut Bu Melinda secara sisi bisnis gimana? Bagus nggak sih sebetulnya? Karena kan ada orang yang kadang-kadang berpikir, kok kecil sih gitu loh Bu Melinda. Nah ini sisinya Bu Melinda sendiri gimana nih kira-kira? 30 juta nih, gede atau enggak sih gitu Bu Melinda? Karena ini net profit ya Pak Nugroho ya. Jadi saya sudah Oke. tidak lagi menghitung untuk biaya operasional, untuk gaji pegawai, untuk segala perputaran modal itu sudah nggak saya hitung lagi gitu. Jadi Nah nggak kalau perlu stok barang lagi ya gitu ya? iya sudah nggak perlu stok barang lagi. Nah kalau konvensional, misalkan dapat besar pun itu nggak bisa dinikmati, jujur aja harus masuk lagi dalam bentuk barang, harus perputaran lagi. Dan apalagi kalau mau ekspansi, waktu bisa lagi modal yang harus masuk seperti itu. Jadi kalau bisa mendapatkan ini, saya benar-benar bersyukur banget. Ini kemurahan Tuhan banget kalau bisa dihitung. Ya itu tadi saya bilang kondisi pandemi sekarang dengan omset yang sangat turun, 30 ini sama seperti hanya 2 bulan omset kotor ya, profit kotornya dari toko saya saat ini yang sudah Gross dibangun. profit ya, gross profit Iya. belum dipotong operasional dan lain-lain ya, Dipotong hanya operasional. dipotong. Oh ya, oke. Keren loh, keren banget ini Pak Nugroho. Ya, di Luar masa biasa. pandemi, betul ya, hanya waktu 1 tahun lebih sedikit gitu ya, dengan kondisi masih part-time bisa dapat tuh 30 juta sebulan. Ini keren banget loh. Tapi Pak Mugi, yang paling keren tuh menurut saya satu sih Pak Mugi. Bu Melinda ini nggak takut untuk memulai di bulan April Pak Mugi. Jadi begitu ada HDI nggak takut memulai. Betul ya Bu Melinda ya. Itu yang saya lihat ya. Banyak orang mungkin malah hari ini takut untuk memulai dan mikir MLM, males, nggak dijalanin gitu ya. Untungnya Bu Melinda ini cepat ambil keputusan gitu Pak Mugi. Iya. Dan di Ya, sini betul. mungkin Bu Melinda bisa sharing ke teman-teman barangkali ada pesan mungkin ya di penghujung acara ini, apa kira-kira pesannya buat teman-teman yang hari ini juga mungkin mendengarkan kita semua gitu Bu Melin. Ya teman-teman, kenapa saya ambil peluang di Haideset ini ya, karena dengan kondisi pasar yang ada sekarang, sebagai pengusaha saya bisa melihat bahwa kita harus benar-benar cari market itu, open market itu jemput bola. Dan di Haideset ini kita sangat dimudahkan dengan sistem digitalnya, kemudian dengan semua sistem HDI Store-nya, bahkan juga di sini teman-teman mentoringnya, coachingnya gitu ya, untuk kita belajar bersama. Nah, bagi saya sendiri, kalau teman-teman mau mengambil peluang ini, teman-teman punya kesempatan yang besar banget untuk membangun bisnis Anda sendiri. Itu bukan hanya skala kecil, tapi skalanya itu antar kota, bahkan se-Indonesia, bahkan ekspansi sampai ke luar negeri, itu bisa banget. Saya percaya sih, kenapa? Karena saya bisa melihat bagaimana Pak Nugroho sudah melakukannya. Ya, dengan kondisi Pak Nugroho sudah merintis seperti itu, saya percaya dalam kondisi setahun saya menjalankan seperti ini, dengan kondisi pandemi seperti ini, itu bisa banget gitu loh. Dan tidak melihat bagaimana latar belakang kita masing-masing ya, tapi karena adanya support system yang sudah lengkap banget, saya yakin sih teman-teman pasti bisa. Kemudian ini juga sih Pak Nugroho, jadi saya juga tertarik banget karena di Haideset itu bisa diwariskan. Sebenarnya itu juga salah satu alasan ya, bisa diwariskan itu penting banget sih buat saya. Karena saya ini kan generasi kedua dalam menjalankan bisnis ini ya, untuk konvensional ya. Dan kenyataannya banyak sekali toko yang tutup hari-hari ini. Banyak sekali usaha konvensional yang tutup hari-hari ini. Saya tidak bisa memprediksi ke depan karena sistem yang ada itu kan untuk membangun juga nggak gampang. Nah, Betul. Di Haideset ini kalau kita benar-benar rintis, kita bangun nggak butuh waktu lama, seperti Pak Nugroho aja kan nggak butuh waktu lama, ini hanya 20 tahun seperti itu. Nah, teman-teman yang lain bahkan yang saya lihat yang pandemi kemarin hanya dalam waktu 6 bulan, dalam waktu 1 tahun sudah punya income seperti itu, network-nya itu sudah berkembang sampai ke luar negeri. Ya bagi saya pribadi ini kesempatan bagus banget untuk bisa diwariskan.
Dan legacy ini yang susah banget didapatkan ya kalau kita membangun bisnis konvensional. Oke, terima kasih Bu Melinda buat penjelasannya. Ini tapi yang terakhir Bu Melinda, saya dengar Bu Melinda bergabung di HDI juga senang banget ya. Kemarin ternyata ada kabar katanya bahkan boleh diceritakan nih dari uang di HDI-nya, bonus HDI-nya malah dibuat untuk mensubsidi bisnisnya ya gitu ya. Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman Bu Melinda untuk bantu gaji pegawai dan juga operasional. Mungkin bisa diceritakan ya. Ya ini kemurahan Tuhan sih, karena memang kalau saya tidak benar-benar menjalankan ini tahun kemarin ya pada saat pandemi ya, saya nggak tahu bagaimana gelombang kedua ini ketika menghantam bisnis saya itu kami bisa bertahan. Karena yaitu tadi omsetnya tuh berkurang lebih banyak lagi dibandingkan yang tahun kemarin. Dan untuk perputaran barang itu pun juga berat. Toko itu kalau nggak lengkap nggak didatengin orang, tapi kalau dipasang barangnya dengan orang-orang yang saat ini semuanya PPKM, nggak ada yang beli. Jadi artinya apa? Ya memang kita tetap bertahan karena ada pegawai-pegawai yang ada, kita mau support mereka untuk mereka tetap punya lapangan pekerjaan. Tapi saya yakin banget sih kalau di Haideset ini, bisnis saya di Haideset ini semakin berkembang ya Pak Nugroho ya. Saya kepingin banget bahwa saya bisa membantu banyak orang itu bukan hanya tentang gaji pegawai Pak Nugroho. Karena dalam setahun ini saya melihat ada rekan-rekan saya yang mereka juga mendapatkan income lewat Haideset dan itu saya bersyukur banget. Itu melebihi UMR. Apa yang mereka kerjakan itu benar-benar membantu ekonomi keluarga mereka, membantu mereka itu kembali mempunyai impian. Itu lebih dibandingkan ketika kami ini mempertahankan untuk bisa hire pegawai sebenarnya Pak Nugroho. Kalau saya kepinginnya memang lebih lagi berkembang sehingga lebih banyak lagi rekan-rekan saya yang mereka sama-sama dalam puncak keberhasilan menikmati impian-impian mereka seperti itu Pak Nugroho. Wow, keren banget ini. Thank you ya Bu Melinda, betul-betul menginspirasi sekali ya. Jadi berada di bisnis HDI ini justru pingin ya mengangkat teman-teman secara finansial ya Bu Melinda ya. Jadi seperti tema kita ya, fight for freedom. Ya, jadi time and financially freedom ya, bebas waktu dan bebas finansial bersama-sama lihat HDI. Thank you Bu Melinda. Ya teman-teman sekalian, kita juga berikan aplaus ya buat Bu Melinda yang baru saja sharing ya, yang luar biasa dari sisi seorang pengusaha teman-teman. Nah bagi Anda yang mendapatkan sesuatu nih boleh kasih angkat tangan, kasih jempolnya ya. Thank you so much Bu Melinda. Ya, terima kasih Bu Melinda ya. Ya. Nah Pak Mugi, ini dari cerita dari Bu Melinda ini menarik banget Pak Mugi, karena memang inilah salah satu ciri-ciri dari bisnis milenial ya, di mana seperti yang ada di HDI kita itu bisa menjalankan bisnis ini itu dengan fleksibilitas tinggi dan freedom time ya. Jadi Bu Melinda ini bayangkan bisnisnya ada 3 loh Pak Mugi. Waktu ini nggak gampang. Dia cuma hanya berusaha meluangkan waktu, curi-curi waktu pada saat di toko ya, di store-nya dia punya waktu, dia bisa meeting Zoom loh. Sambil apa? Menangani pegawainya. Ini keren banget ya. Terus pulang tutup toko, dia masih meeting, training dengan rekan kerjanya dan dia lakukan itu. Dan betul-betul bagi saya ya, memang ada harga yang harus dibayar Pak Mugi. Multiproduktif ya. Betul, cuman permasalahannya adalah enaknya kita di sini itu fleksibel, kapanpun bisa dilakukan. Dan itulah kenapa kita menganut konsep business from home. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman bilang, aku nggak punya waktu, aku nggak bisa jalani bisnis ini loh. Oh, bisnis ini loh dicariin di rumah juga bisa, gitu kan ya. Nah, kemudian Pak Nugroho, dalam hal ini berarti tidak hanya pengusaha yang bisa, tapi ibu rumah tangga juga bisa, gitu ya. Betul sekali Pak Mugi. Ibu rumah tangga dan lain-lain ya. Yang sibuk pun bisa, gitu ya.
Benar, benar. Jadi semuanya bisa melakukan bisnis ini, Pak Mugi. Intinya seperti itu. Dan ini yang menarik tadi seperti Bu Melinda bilang, adanya support system yang sudah membackup kita mulai dari bergabung. Jadi dari HDI sendiri sebagai perusahaan network marketing itu disupport oleh billionaires yang menyediakan digital supportnya. Itu sudah lengkap banget, Pak Mugi. Mulai dari pembelanjaan lewat ADI Store yang di remote langsung. Kita juga bisa mengontrol bisnis ini secara profesional lewat web ADI One-nya. Kemudian juga mendapatkan konten-kontennya. Ini loh Pak Mugi yang menarik. Bayangkan kalau kita buka bisnis online sendiri ya gitu ya. Kayak Bu Melinda tadi bilang gitu ya. Mau buka bisnis online, kita masih harus mikir bayar orang konten kreatornya. Harus Oh, motret sendiri, ngedit sendiri. Lah di sini sudah langsung dikasih semua loh Pak Mugi. disiapkan Marketing tools-nya ya Pak ya? betul, free semua Pak Mugi. Bahkan video konten yang bagus banget sudah ada. Nah ini kadang-kadang banyak dari teman-teman yang masih bilang, kok sulit ya, kok susah ya. Saya bingung lagi kadang-kadang Pak Mugi. Kalau udah disiapkan kayak gini, kok tetap kok susah, kok susah. Kesimpulan saya satu, orangnya yang nggak mau belajar gitu aja Pak Mugi. Betul kan Wah, ya? baru ketahuan ya. Ya, betul sekali. Nah, ini ya Pak Mugi, ada Billionaires Digital programnya, ada BEC aplikasi, Telegram channelnya, ini sudah ada semua. Dan inilah yang membuktikan akhirnya, mengapa begitu banyak orang yang bisa cepat berhasil di HDI ini. Tadi Pak Mugi sudah lihat ya, Bu Melinda yang part-time pun bisa ya berhasil sebagai latar belakang pengusaha gitu ya. Nah, bahkan dengan adanya support yang seperti ini, bukan hanya Bu Melinda. Hari ini saya ingin menghadirkan secara singkat juga dari sisi seorang pekerja atau karyawan Karyawan, profesional. oke. Sangat Betul. dinanti Pak. Siapa nih Pak? Nah, kalau yang kali ini teman-teman sekalian, beliau adalah senior manager ya, senior marketing manager di sebuah perusahaan perbankan yang cukup besar di Indonesia. Namanya teman-teman pasti tahu ya, sudah malang melintang di dunia perbankan lebih dari 15 tahun. Jadi Wah, pengalamannya udah banyak banget ya. Sebetulnya ya juga banyak dari teman-teman yang bilang ya ngapain lu ngerjain lagi di sini? Posisimu enak, posisimu strategis. Bahkan ini di kondisi saat ini kepala cabang dia dimutasi dan dia harusnya menjadi salah satu nominasi untuk diangkat jadi pimpinan kepala cabang gitu ya. Tapi wah, yang luar biasa, seru nanti nih. saya akan gali dari beliaunya bahkan memutuskan dengar-dengar mau full time Pak Mugi di HDI. Waduh, luar Ditinggal loh biasa Pak ini. Mugi. Iya, Iya. ini Iya. Nah, jabatan idaman loh Pak. Jabatan idaman kok ditinggal gitu loh. nah itu kan makanya kita harus tahu Bu Ursula saya akan undang untuk masuk ya. Di sini dia aktif di HDI sejak September 2019. Jadi sebelum keadaan Covid udah mulai coba jalan. Sekarang peringkatnya juga udah Star Diamond dan Winner Explore Fun Trip ya teman-teman sekalian. Nah ini keren banget ya. Mari kita panggil bersama Bu Ursula untuk bersama dengan kita di sini. Yuk silakan Bu Ursula. Selamat pagi Bu Ursula. Pagi Ya. Pak Mugi, selamat pagi Om Bro, selamat pagi Ya, semuanya. Bu Ursula, ini tentunya teman-teman udah nggak sabar nih langsung pingin tahu langsung Bu Ursula gitu ya. Nah, Bu Ursula sudah punya posisi, sudah punya jabatan ya toh. Nah, di kondisi pandemi kayak gini ya, saya pingin langsung tanya nih. Padahal ekonomi sedang susah, kondisi pasti Anda tahu ya, karena orang bank ngerti ekonomi pasti gitu ya. Nah, Ya. Bu Ursula, pertama alasannya mengapa mau jalanin HDI? Sudah punya posisi yang bagus nih. Benar ya? Dan untuk kondisi pandemi sekarang, kenapa kok bahkan memilih dengar-dengar mau full time di HDI? Ini kan gila banget kan? Iya. Orang lain butuh cari kerja, Anda malah ninggalin posisi strategis ya. Anda nggak salah ini gitu ya. Ini jangan-jangan stres karena pandemi nih Pak. Ya, salah satunya tuh Pak. Jujur banget Oke, ya. silakan. Silakan Ya, Bu Ursula bisa sharing nih. Oke, Ya. selamat pagi semuanya. Jadi terima kasih Ya. atas kesempatan yang diberikan. Terus terang ini suatu hal yang sangat luar biasa ya, saya bisa sharing kepada teman-teman semua di sini bahwa tadi seperti yang disampaikan Pak Nugroho memang dari sisi kenyamanan, kemudian juga jabatan dan segala macam, saya terus terang masih sangat puas ya dengan jabatan saya saat ini di perbankan ini. Cuman saya tidak mau terlena dengan jabatan yang ada, ya. Karena pada saat kita terlena dan saya sudah cukup lama nih, saya cukup lama masuk di zona nyaman, saya terlena dengan jabatan saya saat ini. Cuman saya disadarkan bahwa kondisi pandemi ini membuat saya harus bisa melupakan akan adanya zona nyaman itu ya, karena di dunia perbankan sendiri saat ini tidak
bisa dibilang bukan sebuah usaha atau sebuah pekerjaan yang diimpikan di dalam dunia perbankan ya. Kenapa? Karena kalau di dunia perbankan, saya pribadi sebagai seorang marketing pasti kita akan bergantung pada nasabah ya. Nah, nasabah sendiri saat ini juga susah gitu. Kalau misalnya mau diambil untuk dari sisi deposito ataupun funding ya kita ngomong, agak susah gitu karena kondisi nasabah saat ini kalau mereka mau simpan dana pun itu mereka susah gitu karena mereka lebih enak mereka putarkan lagi ke usaha mereka atau untuk kehidupan mereka ya. Jadi untuk mereka simpan dana sebagai deposito itu susah banget ya. Jadi makanya kalau kita ngomong ke atas mau tarik nasabah deposan itu susah banget ya. Terus kemudian kalau misalnya saya juga dituntut nih sebagai seorang marketing harus juga jual untuk lendingnya ya, kreditnya. Nah, itu juga susah. Iya. Kalau kredit agak susah ya saat ini. Secara target saya dituntut target lending saya sangat tinggi ya. Cuman permasalahannya gimana? Kalau marketing tinggi atau rendah nih targetnya? Tinggi banget, Pak. Jadi kondisi pandemi seperti ini tuh target nggak diturunkan soalnya, tapi tetap ditambah malah. Karena kalau ditambah misalnya, luar biasa. Iya, karena gajinya kalau ditambah saya mencapai target sekian gitu ya, itu bukan terus akhirnya mendapatkan prestasi atau istilahnya kebanggaan gitu ya dari pihak perusahaan, tapi justru target ini dinaikkan lagi, Pak. Kan jadi agak berat di situ. Padahal kondisi pandemi seperti ini tuh kita agak susah ya, karena kalau misalnya nih ada nasabah yang menginginkan dana misalnya 1 atau 2 M gitu ya, ngomong kata kecil ya 1-2 M. Tapi permasalahannya pada saat kita gelontorkan dananya, kita nggak bisa jamin nih usahanya berkembang atau tidak, berjalan atau tidak. Karena yang kita alami saat ini setelah dikucurkan dananya seling 2 bulan macet. Karena usahanya nggak berkembang gitu ya. Buyer mereka nggak bisa bayar. Jadi makanya itu menjadi dilema dan saya setiap hari di dunia perbankan ini benar-benar istilahnya itu galau ya setiap harinya gitu. Dan membuat saya pandemi ini tambah stres ya Bu Rusula ya. Tambah stres, betul. Target tinggi, nggak pernah lu pulang rumah, nggak pernah kumpul anak, betul kan ya? Benar ya? Betul, gitu ya. Jadi misalnya membuat saya pribadi juga harus berpikir 2 kali lipat untuk bagaimana caranya saya harus bisa memiliki sebuah usaha yang mana saya juga harus memikirkan ke depannya saya pengen akan memiliki ini ya kebebasan dari sisi waktu dan finansial saya ya. Karena terus terang saya pribadi saat ini punya 2 anak ya. Dengan kondisi saat ini sekolah benar-benar harus kita harus ada di dekatnya gitu ya, karena kan sekolahnya sekarang online ya. Dengan sekolah online ini membuat saya sebagai mama ini harus benar-benar kontrol banget nih pendidikannya seperti apa. Tapi saya dilema, saya nggak bisa dampingin anak-anak saya untuk belajar, bahkan anak saya yang paling kecil pun juga tiap buat PR atau apapun saya sedikit miris gitu ya, karena saya hanya bisa dampingin dia di atas jam 9 malam, di atas jam 10 malam. Nah, saya sering telat-telat nih ngumpulin tugas buat anak saya. Jadi makanya saya ini membuat saya jadi malah melo ya. Jadi kan itu yang membuat saya merasa bahwa saya nggak bisa nih terus-terusan untuk jadi istilahnya menikmati pekerjaan saya sebagai seorang karyawan. Karena dengan terus terang dengan saya di bisnis High Desert ini, saya benar-benar luar biasa. Saya disadarkan dengan banyak hal ya bahwa di High Desert ini saya memiliki banyak waktu yang nantinya bisa saya gunakan untuk mendampingin anak saya sekolah ya. Kemudian saya bisa jalanin bisnis ini sekaligus. Karena kalau misalnya saya di dunia perbankan, saya sebagai seorang karyawan terus terang nggak bisa ya, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore saya full ya di kantor. Saat saya telepon, ini tugas saya gini saya nggak bisa apa-apa ya. Ya itu yang menjadi motivasi saya untuk mau benar-benar full time di High Desert. Saya benar-benar ingin memiliki kebebasan waktu dan kebebasan secara finansial. Kenapa saya katakan kebebasan secara finansial? Karena sebagai seorang karyawan gaji berapapun nggak akan bisa naik dengan semaksimal mungkin, mentok istilahnya ya. Jadi kalau mau berarti Bu Rusula targetnya naik, gajinya naik nggak? Enggak. Kabar buruknya saya garis bawahi dan huruf besar dan ditebalkan. Enggak naik sama sekali. Berarti selama pandemi ini nggak naik ya, C? Nggak naik. Bahkan ada kecenderungan kemarin infonya kan ada pengurangan sampai 30%. Jadi ya ini menjadi hal yang bisa dibilang saya ancang-ancangnya tuh benar-benar sampai harus kuat banget nih gitu ya. Memang saya harus. Tapi Bu Rusula,
sebetulnya Bu Ursula sudah sesuai dengan yang Bu Ursula inginkan. Kenapa 2019 mau join di HDI? Karena memang mau menyiapkan skoci kan. Iya, betul. Skoci betul. lewat HDI ini tadi. Dan ternyata benar kan. Betul, Bu Ursula ya. sebenarnya sudah punya penghasilan itu. Kan Ya. ini udah ancang-ancang mau full time sebetulnya di sini. Benar ya? Cuman Ya, karena betul, kendala administrasi masih belum bisa. Ya. Tadi Betul ya? seperti disampaikan Konugroho di awal bahwa memang saya tuh sudah ancang-ancang full time. Saya sudah ngomong sama Konugroho sejak 3 bulan yang lalu mungkin ya. 3 bulan yang lalu, tapi terkendala administrasi, karena terus terang ya maaf ya, sorry to say, bukan sombong atau apa, dari sisi memang jabatan saya memang paling senior di situ untuk marketing, jadi agak orang Jawa bilang digondeli gitu ya. Jadi agak susahnya untuk gerak ya gitu. Apalagi kemarin kita dapat info bahwa pimpinan saya akan dipindahkan gitu, jadi tambah tidak bisa gerak, Pak. Jadi surat resign saya benar-benar tidak dianggap sama sekali. Jadi ya. Wow. Jadi sudah nulis surat resign ya? Betul-betul sudah nulis surat resign. Oh, dua kali. Wow, ini berarti di HDI-nya pasti udah gede nih ya. Kalau sudah siap full time, iya. Berarti udah di atas. Kalau saya merancangkan untuk siap full time, pasti harus ada yang saya persiapkan. Ya, saya kalau misalnya tadi Pak Konugroho bilang harus menyiapkan kapas coaching-nya dulu, ya saya sudah menyiapkan kapas coaching-nya sejak 2019 kemarin, dan yang luar biasa, Tuhan berkati dengan sangat luar biasa. Kalau kita ngomong, saya selalu menggali sumur saya sebelum saya kehausan gitu ya, dan ini benar-benar sangat luar biasa rekan-rekan semuanya, bahwa dengan ketekunan, kemudian komitmen, dan istilahnya keseriusan. Walaupun di waktu saya yang sangat mepet ya, saya pulang kerja baru jam 5, jam 6 sore, bahkan lembur sampai jam 7 malam, tapi ya Tuhan tidak akan meninggalkan kita, gitu ya. Dan sangat luar biasa sekali, Tuhan berkati dengan melimpah. Bu Ursula, kaget. Ini income-nya Bu Ursula kemarin ya, Bu Ursula ya, kalau nggak salah, betul ya? Luar biasa. Wow, ini 38 juta ya teman-teman part sekalian. time loh Bu. Part time ya Pak. Luar biasa banget ya. 38 juta teman-teman sekalian. Wah, ini dibanding dengan gajinya gimana, Ci Ursula? Besar mana ini? Cuma bisa ketawa saya, Pak. Di HDI part-time 2 tahun. Di HDI part-time 2 tahun dibanding kerja di perbankan 15 tahun lebih ya, Bu Ursula. Betul ya? Iya. Jadi di HDI berapa kalinya nih dari gajinya nih kalau boleh tahu nih dengan segini? 3 kalinya lebih. 3 kalinya lebih. Pak Nugroho, ini ya banyak orang mencari gaji tetap, katanya enak, ternyata nggak enak ya. Makanya saya bingung ini ya. Mungkin kan pertanyaannya buat Bu Ursula kan gini kan, pasti banyak orang bilang, loh kamu ngapain ngerjain di HDI, kan nggak pasti nih. Ini MLM loh, ini nggak pasti nih lah. Loh kenapa kok Bu Ursula malah mencari HDI yang nggak pasti ini, kata orang gitu Bu Ursula. Betul. Dalam kondisi seperti itu kan kita malah justru mencari yang ketidakpastian toh Pak. Kalau pasti itu ya akhirnya ya pas terus itu ya, dan mesti segitu. Dan kalau kita mengharapkan kenaikan gaji tiap tahun itu sudah tidak mungkin gitu. Apalagi di musim pandemi, aduh sudah mimpi sudah. Gitu. Karena kalau tidak ada pandemi pun kan kenaikan gaji bisa 5-10%. Nah, kita mau sampai berapa gitu, sampai umur berapa gitu. Dan terus terang itu nggak bisa. Dengan kondisi sekarang inflasi yang begitu luar biasa, kenaikan gaji segitu tuh nggak ngimbangin dengan kenaikan bahan-bahan baku atau kebutuhan hidup ya, yang benar-benar kita butuhkan gitu. Apalagi sekolah itu sekarang kan benar-benar ini ya, nggak bisa dipandang sebelah mata gitu, karena sekarang nantian anak-anak saya nggak boleh sekolah dengan sekolah yang biasa-biasa saja. Terus terang memang saya punya impian mereka sekolah pasti harus di sekolah yang favorit, karena dulu itu juga jadi impian orang tua saya harus sekolah di sekolah yang favorit, dan terus terang saya nggak mau anak saya justru lebih rendah sekolahnya dibanding saya, harus lebih tinggi. Wow, luar biasa. Saya merinding Pak Mugi. Ini masih part-time, disiapkan dari 2 tahun lalu, masih part-time, sudah sekian pendapatannya. Saya yakin ini, begitu nanti full-time, pendapatannya sudah langsung meningkat sampai 200 juta ini. Keren banget. Ya, berarti buat teman-teman sekalian,
sekarang hari ini kalau bagi Anda yang juga seperti Bu Ursula, boleh angkat tangan dong yang masih kerja gitu ya, Bu Ursula ya, yang masih kerja, masih part-time, angkat tangan dong teman-teman sekalian. Oke, Anda harus punya keyakinan yang sama, meskipun dalam keadaan part-time, kalau betul-betul mau komit mengerjakannya sungguh-sungguh, saya percaya teman-teman, pendapatan untuk di angka 30 juta per bulan pun pasti bisa dicapai. Ya, oke teman-teman ya. Bu Ursula yang terakhir, ini pertanyaan sederhana sih. Kalau kira-kira kerja terus di sana itu kira-kira mau dapat pendapatan 38 juta itu berapa lama lagi ya kira-kira gitu ya? Nah, Pak, susah banget gitu. Karena kan terus terang susah banget. Kalau di HD aja kita kalau misalnya punya rekan kerja 100 orang aja ya, itu misalnya mereka hanya punya pembelian 500.000 aja kita sudah punya omset 50 juta loh gitu kan. Nah, kalau misalnya dikalikan sampai 12 bulan tuh kita sudah punya omset 600 juta. Penghasilan kita, bonus kita bisa sampai 30 juta loh Pak. Hanya istilahnya kan kita jalanin bisnis ini mungkin hanya setahun 2 tahun gitu. Tapi kalau kita sebagai seorang karyawan, aduh, intinya kayaknya kalau Pak Soekarno bilang ya, Bung Karno bilang kan kalau mimpi harus yang setinggi mungkin gitu ya, supaya kalau jatuh bisa di awan-awan. Tapi kalau sebagai seorang karyawan mimpi setinggi mungkin kayaknya nggak mungkin deh Pak. Agak susah gitu. Oke Bu Ursula, kita bantu doa ya Bu Ursula supaya proses full time-nya bisa semakin cepat dan bisa semakin banyak. Bu Ursula juga membantu rekan-rekannya untuk bisa punya pendapatan yang besar dan yang pasti ada hal menarik loh Pak Mugi, Bu Ursula, saat kita tuh sebetulnya bisa full time di HDI dan punya pendapatan yang besar, ada dua efek. Efek pertama yang pasti kursi lowongan pekerjaan kita bisa diambil oleh orang lain. Kita ini memberikan kesempatan pada orang lain gitu ya. Dan yang kedua kemudian kita juga bisa mengangkat kehidupan orang lewat bisnis HDI ini. Inilah menariknya teman-teman sekalian. Ya. Oke, sukses ya buat Bu Ursula ya. Saya tunggu segera kabar baiknya untuk bisa segera full time di HDI ya. Dan buat teman-teman sekalian siapa nih yang pingin seperti Bu Ursula, part time di keadaan pandemi bisa punya income tambahan 30 juta per bulan ya. Tidak berarti bukan hal yang mustahil ya, pasti bisa ya. Pasti bisa, Pak. Pasti bisa. Oke. Pak Mugi, ngomong-ngomong sekarang, pasti teman-teman ingin tahu nih ya, ini seperti apa sih sebetulnya bisnis HD ini yang dilakukan Bu Melinda, yang dilakukan oleh Bu Ursula, yang Pak Mugi lakukan, saya lakukan, seperti apa uangnya gitu ya. Betul, Pak. Nah, di sini kita langsung sharing singkat ya. Jadi di HDI teman-teman kita tuh cara membangun bisnisnya ada dua macam. Pertama sebagai penjual ya, sales ya, kita menjual dengan cara menjual harga ecer, kita ngambil harga distributor. Selisih keuntungan 25%. Gede ya. Cuman yang lebih menarik adalah pada saat Anda mengembangkan secara keagenan Anda. Yang istilahnya kalau di HDI adalah sebagai seorang enterprise. Yaitu Anda mengembangkan keagenan dengan cara tanda kutip menjadi seorang reseller. Anda dapat 5%. Nah 5% tapi kalau main quantity jumlahnya pasti lebih gede daripada sebagai seller ini. Nah yang menarik ya teman-teman sekalian, kita buat ilustrasi. Kalau misalkan Anda sebagai koordinator enterpriser, Anda mengelola agen-agen di bawah Anda. Misalkan dari kenalan Anda 100 orang, Anda hanya butuh 5 orang saja yang serius mau menekuni bisnis ini. Nah dari 5 orang ini misalkan mereka mencari 5 orang lagi, maka ada 25 orang. 25 orang kalau cari 5 orang lagi maka akan ada 125 orang. Berikutnya berkembang menjadi 625 orang dan bahkan menjadi 3.125 orang. Nah, lihat teman-teman. Bisa menjadi 15.625 orang di level yang ke-6-nya. Nah, di sini ya Pak Mugi dan teman-teman banyak yang tanya, Pak Nugroho saya tidak punya teman sebanyak 15.625 orang. Padahal kita nggak butuh orang sebanyak ini. Kita butuhnya hanya 5 orang saja teman-teman sekalian. Sebab dengan 5 orang yang menjadi rekan kerja kita ini, kita bantu mereka hanya mencari 5 orang lagi, ini akan menjadi 25. Dan sebetulnya dengan sudah terbentuk 2 layer ini, maka dengan sendiri akan terbentuk layer sampai paling bawah. Kenapa bisa seperti itu? Ingat teman-teman, 15.625 orang ini yang mencari adalah 3.125 orang ini. Yang masing-masing sebenarnya sama seperti kita, hanya cari 5 orangnya saja. Ya, sehingga angka ini pasti bisa kebentuk secara network kita. Nah, teman-teman perhatikan, kalau kita berada di peringkat enterpriser hanya dengan omset minimal 300 BP, itu kalau dibentukkan dalam produk sebulan, penjualan kita hanya cukup 3 sampai 4 produk saja dengan omset kurang lebih 1.600.000 tiap bulan. Nah, Anda sudah mendapatkan 5% dari level 1 Anda. Pak Nugroho cuma sampai level 1. Apa, Pak Mugi? Kenapa?
untuk omsetnya termasuk kecil ya Pak ya, saya lihat sampai dari Enterpriser sampai Royal Crown ini sama ya Pak ya? Betul sekali. Jadi ini kalau Anda lihat Pak Mugi, omset minimal dan maksimalnya tuh hanya 300 BP sampai peringkat tertinggi seperti saya sekalipun hanya 300 BP Pak Mugi, gitu ya. Nah, di sini fair ya. Jadi Pak Mugi kalau kita kerjanya istilahnya ya tanda kutip model prajurit seperti Enterpriser, maka haknya juga cuma 5%. Tapi kalau misalkan ya kita kerjanya tuh model supervisor, kerjanya tuh model letnan, maka income-nya ya seperti di Enterprise Partner ini dapat 5% sampai level yang kedua. Nah, kalau di Enterprise Manager dengan omset yang sama 300 BP, kita dapat 5% sampai level yang kelima. Enterprise Leader 5% sampai level yang keenam. Nah, menarik kalau Diamond Leader ini sampai level ke-7 itu 5%, level ke-8 dan tidak terbatas alias infinity itu 6%. Jadi terus akan dapat 6%. Inilah yang mengenerate income pasifnya kita, Pak Mugi. Jadi akan dapat 6% terus. Nah, yang eksekutif diamond itu sama, dapat 7% bahkan di sini. Tapi bedanya dia dapat bonus leadership. Yang artinya kalau dia bisa membentuk orang-orang yang posisi eksekutif diamond, dia akan dapat 2% lagi. Sampai 5 kedalaman. Masih ditambah bonus royalti 1,5%. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, teman-teman nanti bisa ikut training bisnis plan-nya gitu Pak Mugi, supaya ngerti penjelasannya ini. Ya, nah sekarang kita ngomong potensi pendapatannya, karena kalau yang namanya bicara bisnis, teman-teman yang ada undangan di sini nih pasti akan berpikir, ya toh, Pak, proposal bisnisnya bagaimana, betul kan ya? Nah, sekarang saya akan sodorkan nih proposal potensinya, ya. Betul sekali, Pak Mugi. Misalkan ya teman-teman semua di sini 1 tahun mengerjakan bisnis ini, itu adalah waktu yang sama seperti membangun bisnis apapun. Baru ada hasil kita lihat 1 tahun dan kita evaluasi. Bisnis ini layak nggak diteruskan atau kita hentikan. Nah, di HDI minimal 1 tahun, kalaupun kita cuma mencapai peringkat Diamond Leader, nggak usah yang paling tinggi Pak Mugi. Ya, seperti Bu Ursula, Bu Melinda baru kurang lebih 2 tahun ya. Bu Ursula kan 2 tahun, kalau Bu Melinda 1,5 tahun. Itu mereka udah Star Diamond itu sekarang. Nah, taruhlah ini setahun hanya Diamond Leader. Nah, misalkan dengan punya 5 orang rekan kerja, sama seperti tadi kita bentuk ya. Kemudian per orang hanya punya omset minimal, yaitu sebesar 300 BP, di mana kalau dirupiahkan dalam bentuk bonus yang disebut dengan business value, itu 900.000. Nah, kita kalikan dengan omsetnya, per orangnya, maka ketemu total omset. Kita kalikan persentasenya nih Pak Mugi. Maka total pendapatan kita adalah potensinya 25.488 juta. Mungkin orang bilang, ini teori Pak Nugroho, kalau semua orangnya jalan, aktif, saya setuju. Tetapi kalau kita lihat proposal ini, angka ini masih masuk akal mengingat penduduk Indonesia itu ada 270 juta, teman-teman. Betul kan ya? Sedangkan jumlah orang yang dibutuhkan kalau di total itu masih kurang lebih di angka 480 ribuan. Dengan 270 juta jiwa, kita hanya butuh 480 ribu, angka ini masih masuk akal. Nah, kita bicara sekarang tingkat kegagalan, betul ya? Taruhlah dalam setahun kita Diamond Leader, kita hitung kegagalan kita asumsinya gagal 90%. Berarti sisa 10% kita masih dapat 10% dari 25 miliar. Kita masih dapat 2,5 miliar per bulan. Dimana kalau konvensional udah dianggap bangkrut nih teman-teman. Asumsi kegagalan yang terburuk kita gagal 99%, sisa 1%. Kita masih dapat 250 juta per bulan, teman-teman sekalian. Setelah setahun. Dalam jangka waktu teman-teman sekalian, Anda jalankan bisnis ini 1 tahun, taruhlah cuma Diamond Leader, dihitung Anda gagal 99%, Anda masih dapat potensi sekian. Teman-teman, dengan modal yang sangat minim, bahkan 0 hari ini, kira-kira menurut Anda, layak atau tidak bisnis ini untuk Anda coba jalankan, teman-teman sekalian? Wah, sangat layak, Pak. Sangat layak. Melihat ini aja sudah sangat layak ya Pak Mugi ya. Betul. Apalagi Pak Mugi sekalian, ya kalau saya bicara Pak Mugi ya, udahlah kalau misalkan gagalnya 99,9% Pak Mugi. Wah. Sisa 0,1% masih dapat 25 juta loh Pak Mugi per bulan. Wah, ini Kira-kira ya. kalau saya bekerja cuma hanya dengan income pada waktu itu 500.000 per bulan, saya coba jalankan setahun, punya potensi pendapatan 25 juta. Istilahnya nih Pak Mugi, kenapa nggak dicoba sih? Toh nggak ada risiko apa-apa. Betul. Betul kan ya? Kenapa nggak kita coba? Bahkan teman-teman di sini pun setelah presentasi saya selesai, cari rekan yang mengundang Anda dan langsung Anda bilang, aku mau join. Anda tinggal store KTP, nomor telepon, Anda tinggal dijoinkan langsung. Ya, kenapa? Karena begini Pak Mugi, bukan hanya ini saja.
masih banyak big benefit-nya, bukan cuma sekedar income. Seperti Aduh, apalagi nih Pak? Apalagi? Ini ada benefit yang sangat banyak Pak Mugi. Ada 4 benefit luar biasa. Pertama, explore trip. Anda bisa akan mendapatkan 3 trip utama dari HDI. Mulai dari Explore Fun, itu di mana seperti Bu Melinda, tadi Bu Ursula udah dapat semua ya, ke Royal Caribbean Cruise ini tadi after COVID akan berangkat. Dan Pak Mugi tahu nggak? Bahwa kemarin tiketnya ini ternyata dicairkan oleh perusahaan. Untuk perusahaan tuh tahu, supaya teman-teman bisa terbantu kehidupannya untuk apa? Di kondisi pandemi ini. Anda tahu Pak Mugi, nggak tanggung-tanggung. Dicairkan 20 juta loh Pak Mugi. Keren banget kan? Keren, cool ya. Nah, terus kemudian masih mendapatkan tiket Explore Summit, ini menuju ke Korea, dan kemudian Explore World-nya itu ke Skandinavia tahun 2021 nih. Dan sebagai catatan ya Pak Mugi, saya di HDI sejak tahun 2001, saya rintis 2 tahun teman-teman sekalian, dan sejak 2004 saya berangkat ke luar negeri, semuanya gratis Pak Mugi. Wah, dari pantesan nih ya. Pak Nugroho sudah 2019. keliling dunia ya. Yes, keliling dunianya gratis lewat HDI. Nggak ngurangi tabungan Pak Mugi. Kalau teman-teman biasanya saudara ya mau keluar negeri habis kerja sepanjang tahun keluar negeri senang mereka Ki. Tapi setelah pulang lihat tabungannya nyusut, mereka selalu gelap. Gitu. Kerja 1 tahun ya duit tabungan habis gitu ya. Dia tinggal berangkat tabungan tetap. Kenapa? Dibayari gratis semua. Ya, yang kedua nih Pak Mugi yang menarik. Kita masih mendapatkan royalty bonuses. Itu 1,5 sampai dengan 5%. Ini artinya dari omset nasional perusahaan tiap bulannya. Ini nasional loh Pak Mugi. Peringkat eksekutif Diamond itu dapat jatah 1,5% Pak Mugi. Royal Crown bayangkan perusahaan itu bagi 5% loh Pak Mugi. Mana ada perusahaan yang royal seperti ini Pak Mugi? Pertanyaan saya simpel Pak Mugi. Seperti Bu Ursula, senior manager di perbankan. Dia kerja hanya untuk omset dia. Apakah dia akan mendapatkan reward dari nasional? Omsetnya bank itu nasional. Dia dapat 1,5%. Nggak ada. Betul. Bonus pribadi aja nggak ada, itu nggak tahu orangnya dengar atau nggak. Itu nggak ada ya. Makasih Bu Rusila ya. Di HDI bayangkan, saya kerja untuk omset saya, posisi eksekutif Diamond ke atas dikasih omset nasional. Ini kan dahsyat banget Pak Mugi, gitu ya. Nah kalau ada orang kadang-kadang cuma hanya skeptis, cuma hanya karena lihat dengerin omongan orang. Itulah kenapa mereka nggak pernah maju Pak Mugi. Kenapa kita tidak datang melihat dan mencari tahu faktanya sendiri? Kenapa kamu cuma yang dengerin gosip kata orang? Kenapa nggak melihat sendiri seperti sekarang, gitu kan? Nah, Pak Mugi tahu ini yang luar biasa, masih dapat cash award yang nilainya 5 juta sampai dengan 1 miliar. Dan bahkan perusahaan ini luar biasa ya. Ini dulu dari Diamond Leader sampai Royal Crown, 5 juta sampai 1 M. Anda tahu sekarang Pak Mugi, dari peringkat awal kayak Enterprise Manager itu sudah dikasih cash award loh. Padahal itu achievement yang gampang sebetulnya Pak Mugi diraih. Betul. Duit semua kalau saya lihat ya Pak Nugroho ya. Duit semua ini kalau saya lihat. Iya, betul sekali. Ya, menyenangkan kalau di HDI Pak Mugi dapatnya banyak banget. Ya, nah yang terakhir ini yang paling menarik karena satu-satunya perusahaan network marketing di seluruh dunia yang memberikan kepemilikan saham itu cuma HDI Pak Mugi. Jadi bagi Anda yang punya peringkat Grand Diamond ke atas dan 6 kali mencapainya dalam periode 1 tahun antara Juli sampai Juni, 6 kali saja itu bisa menjadi pemilik saham perusahaan ini Pak Mugi. Nah, mungkin ini ada yang banyak dividen lagi ya berarti ya. Nanti pendapatan dividen. Dividen dan juga mendapat nilai kenaikan dari value sahamnya Pak Mugi. Saya cerita boleh Pak Mugi? Boleh, silakan Pak. Saya waktu jadi stakeholder awal pertama, nilai saham yang saya miliki itu per lembarnya cuma Rp400 Pak Mugi. Rp400. Bayangkan saya beli 1 lembar kupon Rp400 Pak Mugi. Pak Mugi tahu setelah itu, setahun berikutnya naik jadi berapa? Berapa Pak? 1.100. Wow, naik hampir 3 kali Pak. Ya, Pak Mugi tahu, tahun ini saya baru dikasih kabar bulan Juli kemarin, naik jadi berapa nilai value per lembarnya? 4.000 Pak Mugi, bayangkan. 4.000 naik lagi 4 kalinya. Luar biasa. Pak Mugi tahu, saya berarti beli sahamnya HDI menjadi pemiliknya dari 2-3 tahun yang lalu ya, 3 tahun lalu saya beli Rp400 sekarang jadi 4.000 Pak Mugi, bayangkan 10 kalinya, buset. Berarti kalau investasinya ini 1 miliar saja, ini berarti 10 jadinya 10 miliar Pak. 10 miliar, betul sekali Pak Mugi. Dan itu kita masih tahan Pak Mugi. Sama Mr. Brandon, pemiliknya, owner ditanyain, kamu mau jual enggak? Saya bilang enggak. Kenapa? Karena di HDI enak.
kita sebagai pemilik saham kan ini go private Pak Mugi, nggak dijual keluar, nggak ada faktor komponen permainan pasar. Artinya apa? Kalau kita tahu omset HDI naik, pasti nilai lembar sahamnya naik. Ngapain gua jual gitu kan ya? Secara estimasi saya tahun depan ini bisa naik 2-3 kali lipat lagi Pak Mugi. Ngapain saya jual saham saya? Gitu ya. Nah, ini kerennya HDI Pak Mugi, nggak ada di tempat lain teman-teman sekalian. Ya. Oke, lah ini keren banget ya, dapat benefit sekian banyak teman-teman sekalian, dan yang pasti saya mengajak Anda untuk aktif serius di bisnis ini, jangan mendengarkan omongan orang dan akan ada pertanyaan dari mereka dan Anda harus bisa menjawabnya. Nah, pasti Pak Mugi pernah dengar juga ya, 3 pertanyaan yang umum dibagikan adalah katanya bisnis ini nguntungin orang di atasnya. Nah, itu sering Pak, sering itu Pak kayak gitu. Ya, nah kan nanti kalau aku gabung di atasmu ada kamu kan Nuk, ya toh. Kan otomatis kamu dapat 5%, atasnya lagi dapat 5%, atasnya lagi 5%, terus ini 5% lagi, ya terus bilang kan, ngapain gua kerja nguntungin orang lain, betul ya? Daripada nguntungin orang lain, nggak usah kerja, betul kan ya? Padahal saya terus bilang, kamu kerjanya apa? Buka konveksi, saya gambarkan, toko konveksimu itu ngambil kain dari toko kain, apa nggak enain bosnya toko kain? Ya toh, kamu kenal mungkin masih. Pertanyaannya sekarang, bosnya toko kain itu ngambil dari agen kain, kamu kenal nggak sama orangnya? Nggak kenal kan? Enggak pasti. Tapi lihat Pak Mugi skemanya, nguntungin agen kainnya kan, nguntungin kan, kemudian distributor dan pabrik kainnya, terus kan berputar seperti ini. Pabrik kain ngambil dari pabrik benang ngambil dari petani kapas beli TV, toko TV ngenain toko TV agen TV pabrik TV ngenain karyawannya beli konveksi di tempat kita, kan muter Pak Mugi. Saya bilang inilah intinya, bisnis itu selalu jalan karena simbiosis mutualisme. Kalau yang diuntungkan cuma satu orang, nggak mungkin jalan bisnis itu, betul kan Pak Mugi? Betul. Jadi mau dimanapun, nggak ada orang yang nggak nguntungin orang lain, ya, nggak ada kerjaan yang nggak nguntungin orang lain. Nah, cuman bedanya gini Pak Mugi, ya, saya kasih tahu teman-teman, kalau di konvensional nggak pernah digambar yang kayak gini udah Pak Mugi. Kenapa? Karena mereka nggak pernah tanggung jawab terhadap kita Pak Mugi. Setuju nggak? Betul. Mereka tanggung jawab nggak untuk membantu kita supaya kita berhasil? Enggak, apalagi agen kainnya. Sehingga ngapain digambar? Nggak pernah digambar. Tapi kalau di MLM, kenapa skema ini digambar Pak Mugi? Karena supaya tahu garis sponsorisasinya itu siapa. Siapa tim suksesnya. Gitu kan Pak Mugi? Betul. Betul ya? Bahwa di atasnya Pak Mugi itu ada Nugroho, gitu kan ya? Misalkan di sini ada, di atasnya misalkan Alvin itu ada Mbak Marianti, betul kan? Terus ada Tasyana, ada Rosita. Perlu digambar. Kenapa? Supaya tahu tim suksesnya. Di sini ngapain digambar Pak Mugi? Wong nggak ikut tanggung jawab kok. Betul kan ya? Nah, jadi jangan skeptis dulu kalau lihat skema ini gitu Pak Mugi, maksud saya. Ya, karena kerjaan di luar sana bisa jalan juga karena saling menguntungkan. Nah, yang nomor 2 Pak Mugi, ada lagi yang bilang gini. Percuma MLM banyak yang gagal dan hasilnya kecil. Ya toh mamaku ikut gagal, saudaraku ikut gagal. Ngapain aku ikut-ikutkan terus kalau gagal? Nah, saya tunjukin termasuk tadi live ya, ada Pak Mugi, ada Bu Ursula, ada juga tadi Bu Melinda ya. Saya tunjuk juga leader-leader ADI yang lain Pak Mugi. Kemudian saya gambarkan skema gini. Kalau di sini ada kumpulan orang gagal. Di sini ada kumpulan orang sukses. Di tengah-tengahnya ada sistem pekerjaan atau bisnisnya. Kira-kira menurut Pak Mugi dan teman-teman, sistem pekerjaannya nih jalan nggak sih? Ya pasti jalan Pak. Ada yang berhasil kok. Nah, kan ada yang berhasil kan, betul kan? Berarti yang ditanyakan adalah bukan kenapa kerjaannya, tapi yang ditanyakan adalah kenapa mereka gagal. Benar ya? Ilustrasinya nih, orang kuliah, ada yang DO, drop out, ada yang OD, out DW. Ya, seperti saya. Sebelum dikeluarin, keluar duluan. Jadi kan lebih terhormat gitu Pak Mugi ya. Udah tahu nggak bakal lulus ini ya. Jadi keluar duluan. Tapi ada yang lulus dan kumlot kan? Nah, di tengah-tengahnya ada sistem. Sistemnya disebut sistem perkuliahan. Betul kan ya? Sistem pendidikannya. Nah, kira-kira sistem pendidikannya jalan nggak kalau kayak gini? Jalan, ada yang lulus. Banyak yang lulus. Berarti yang ditanyakan adalah kenapa mereka gagal. Nah, inilah manusia itu bekerja dengan cara mindset yang sama. Selalu kalau gagal nyalakan keadaan dan orang lain. Contoh teman saya datang ke kampus nih. Kalau saya kan udah ngaku ini OD, betul kan? Di ADI Pak Mugi, tahun 2003 saya punya pendapatan 12 juta per bulan. PD. Wow. Gitu, semester 14, tapi kan saya udah memutuskan berhenti semester 8. Benar kan? Saya datang ke kampus, mau saya prospek semua dosen saya. Betul ya? Karena saya yakin pede banget, gaji mereka cuma 2 juta paling. Saya udah 12 juta loh. Nah, ke kantin ketemulah teman saya, mukanya hitam semua. Saya tanya, lu kenapa? Gua mau protes, Nuk. Lu kenapa? Di DO gua, Nuk, gitu kan ya.
Loh, tak tanyain, kenapa kok di DO? Nggak tahu tuh, dosennya goblok semua memangnya gitu ya. Orang Surabaya kan, goblok semuanya. Dalam hati saya, karena dia lagi emosi ya. Dalam hati cuman gini Bapak Ibu, kalau memang dosennya goblok gitu ya katamu ya, kok yang nggak lulus kok cuman kamu doang gitu kan ya. Berarti kamu yang lebih goblok kan gitu kan ya. Nggak ada yang salah dengan dosen dan sistem pendidikan, yang salah dianya, bener kan? Nah, Pak Mugi, saya sekarang ingin ngambil analogi itu, sekarang bisnis Pak Mugi, sama kan sebetulnya. Orang buka toko kontraktor banyak nggak yang gagal? Banyak. Orang buka kontraktor banyak yang gagal nggak? Banyak. Tapi apakah orang bilang kontraktor jelek? Ya tidak. Kenapa Pak Mugi? Ayo. Buktinya ada yang juga yang berhasil kan Pak? Karena banyak yang sukses, betul kan ya? Berarti kontraktor nggak salah kan, betul kan? Oke, saya ambil lagi. Orang buka toko handphone, banyak nggak yang gagal? Banyak juga. Tapi apakah orang bilang buka toko handphone jelek? Ya enggak juga. Kenapa sebabnya? Karena ternyata juga banyak yang sukses lewat toko handphone. Ada yang gagal, ada yang berhasil, betul kan ya? Betul. Yang salah bukan kenapa sistem pekerjaannya, betul ya? Nah, pertanyaan saya sekarang, kalau MLM ada yang gagal, bukankah itu wajar? Betul. Ya? Apakah MLM-nya jelek? Bukan. Ya, karena banyak yang sukses, betul kan Pak Mugi? Betul. Logika berpikirnya ini harus benar, apple to apple-nya. Jangan terus nuduh MLM itu jelek-jelek dan jelek gitu ya. Nah, simpelnya Pak Mugi, di MLM mereka tidak akan gagal kalau mereka mau ikut sistem yang ada. Sama seperti sistem perkuliahan. Betul nggak Pak Mugi? Mahasiswa seperti saya, jarang masuk kuis, nggak pernah ikut gitu ya, ketahuan ya masa lalu ya. Pasti sistemnya nggak dijalani, kemungkinan besar pasti DO ya toh. Sebelum DO saya OD dulu. Sama dengan di ADI. Kalau Anda ikut sistemnya, Anda pasti sukses. Kenapa Bu Ursula part-time, Bu Melinda masih part-time, bisa sukses? Karena ada sistemnya. Tinggal diikutin, teman-teman sekalian. Nah, ikut sistem ini maksudnya gimana, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ikut sistem tuh nanti setelah bergabung akan ada 5 training dasarnya yang wajib diikuti sebagai bekal. Kan yang nggak mungkin namanya orang bisnis itu. Bayangkan petani aja. Ya dong, saya ngomong ke Pak Mugi, saya akan menjadi petani gitu. Terus ditanya, Pak Nugroho sudah bisa bajak sawah. Oh, sawah perlu dibajak ya? Dibajak pakai apa? Apa nggak stres kamu Pak Mugi? Dibajak pakai tangan, cakaran maut Nugroho gitu ya. Ya nggak bisa lah, pakai traktor. Oh, pakai traktor. Perlu belajar nggak jadi petani, Pak Mugi? Perlu. Halo. Perlu. Kan menjadi petani pun perlu belajar. Padahal petani itu adalah profesi pengusaha dari zaman purbakala, Pak Mugi. Bayangkan saya menjalani HDI, berharap income besar, tapi nggak mau belajar, Pak Mugi. Ikuti 5 training dasarnya, itu sudah by system. Kemudian apa? Ikuti apa yang ada panduannya dalam Telegram Big M, Big E. Itu sudah lengkap semuanya, ada mentoringnya, tinggal dijalankan. Dan paling penting satu, konsultasi kepada upline Anda, tanya gimana cara jalannya dari awal. Anda akan dibimbing semuanya dengan sangat jelas sekali, Pak Mugi. Gitu. Ya. Nah, yang terakhir ya Pak Mugi, sekarang ya. Nah, orang selalu skeptis dan masih bilang, benarkah MLM itu bagus, Nuk? Betul. Apakah benar MLM itu bagus? Masih banyak orang yang setelah mendengarkan penjelasan ini, sekali mereka bilang ke saya, ya, gue kenapa harus percaya dengan kamu, Nuk? Ya toh, itu MLM loh, apa bagus? Ngapain gue harus jalanin MLM? Gini Pak Mugi, saya bilang, gini loh, kamu nggak perlu percaya omongan saya. Oke, tapi kamu cukup hanya melihat fakta ini. Sekarang, daripada kamu dengerin omongan saudara kamu, dengerin omongan orang lain, pertanyaan saya sekarang, saudara kamu lebih sukses nggak dari Warren Buffett? Saudara kamu lebih sukses nggak dari Anthony Robbins, gitu kan ya? Betul. Ngapain harus dengerin omongan tetangga, omongan orang lain? Kalau ini sudah direferensikan oleh para pengamat ekonomi, pelaku bisnis, mereka lebih yang bilang, ngapain sekarang saya harus mencari keyakinan lewat orang lain? This is the fact. Ini faktanya. Sekarang tinggal take action. Itu aja pesan saya Pak Mugi. Itulah kenapa nanti teman-teman sekalian akan bertemu dengan 3 tipe orang. Tipe orang pertama yang akan menolak tanpa alasan. Lihat tuh modelnya kayak gitu. Ya. Kamu mau join? Enggak. Kenapa enggak mau join? Pokoknya enggak mau. Loh kok enggak mau kenapa? Pokoknya aku enggak mau. Gitu ya. Biasanya orang yang menolak karena ego dan gengsi Pak Mugi. Biasanya orang ego dan gengsi seringkali justru tanda kutip mati karena ego dan gengsinya. Tapi nanti akan ketemu dengan tipe orang kedua, teman-teman sekalian. Ya, orang-orang yang selalu nunggu bukti.
tipe-tipe pemikir. Dipikir terus ya toh, sampai kiamat pun tetap berpikir. Mana peluang yang terbaik gitu ya toh. Tetap mikir, menunggu bukti. Ragu. Pak Mugi dulu aja. Pak Mugi dulu. Kalau nanti Pak Mugi sukses, saya baru ikut Pak Mugi. Nanti kenyataannya lucu Pak Mugi. Begitu kita Anda sukses beneran, mereka akan ikut kita. Percayalah. Tapi nggak usah khawatir. Anda akan ketemu dengan tipe orang ketiga. Yaitu tipe orang yang bukan menunggu bukti, tapi menjadi bukti. Siapa orang-orang itu? Saya yakin orang-orang itu adalah Anda dan saya semuanya yang sampai dengan detik ini masih bertahan bersama dengan kita semua di forum Business Opportunity Sharing hari ini. Yes, 200 orang lebih Pak berada bersama Rumi kita ya, bersama kita di room ini. Yes, Pak Mugi sekalian. Saya percaya Pak Mugi sekalian tidak ada yang kebetulan dalam apapun hari ini ajaran agama yang kita yakini. Kita ketemu semua, kumpul semua di sini, pasti ada rencana dari Tuhan seperti Pak Mugi. 20 tahun yang lalu, tahun 2001, saya bergabung di ADI bulan Oktober, Pak Mugi. Bukan sebuah kebetulan. Yang saya percaya hari ini juga teman-teman bertemu dengan peluang bisnis ADI, kita meyakini bahwa Tuhan itu maha baik, maka kita percaya Tuhan pasti punya rencana yang terbaik buat kita semua, Pak Mugi. Dan bukan tidak mungkin, seperti Bu Ursula, seperti Bu Melinda, teman-teman yang hari ini juga sudah berdoa kepada Tuhan, minta sebuah jalan atau peluang, bukan tidak mungkin. Ini adalah peluang yang mereka bisa jalankan dan meraih pendapatan yang lebih besar di masa pandemi ini tadi, Pak Mugi. Sekian dari saya, Pak Mugi dan teman-teman sekalian. Terima kasih untuk kehadirannya. Sukses selalu untuk Anda dan bagi Anda semua yang tertarik untuk bergabung bersama dengan keluarga besar ADI, jangan lupa segera kontak ya rekan-rekan sekalian, rekan-rekan yang mengundang Anda semuanya.